go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 100, Orang Suci Salah Arah. Mengapa jiwa Chu Feng bergetar? Dia memiliki semacam pemahaman. Ini tidak seperti ilusi. Segala sesuatu di dunia ini adalah rumput dan pohon. Alam semesta dan waktu ada dalam sebuah gambar. Mereka semua orang dalam lukisan dan lukisan. Namun, siapa yang memandang rendah mereka? Ini luar biasa, bergidik. Ada sepasang mata dalam kegelapan, atau ada kalajengking yang tak terhitung jumlahnya, menembus langit, merobek-robek zaman, memandang ke bawah pada semuanya. Dia menggelengkan kepalanya keras. Sulit untuk percaya bahwa ini adalah realisasi nyata. Dia berbicara kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini adalah pengalaman waktu dan ruang, tidak benar. Hai. Ketika hati Chu Feng gelisah, ketika para dewa berenang di langit, luar terdengar seperti guntur, mengguncang kotak kayu. Kotak batu itu bercahaya, juga pada saat inilah dia menemukan bahwa kotak batu itu menjadi semakin jernih, dan dia menghancurkan kabut putih untuk menutupi dirinya. Ini agak aneh, kotak batu itu semrawut, tidak bisa disebut, alun-alun sebelumnya, belum tentu tubuh aslinya. Sekarang dikelilingi oleh kabut, dan surga memproklamirkan diri. 4 liar, satu demi satu, gambar diam dan sunyi, Chu Feng tampaknya berpindah-pindah melalui gulungan berbintik-bintik, sebuah adegan dari suatu zaman, berjalan dalam akumulasi miliaran tahun. Kotak batu dalam gemparingan, dan memancarkan suara aneh. Sepertinya langit mulai terbuka, kekacauan mulai menunjukkan, semuanya tumbuh, dan tampaknya menjadi awal dari permulaan. Kuno dan modern semuanya dalam belokan ganda, memandu jalan kembali. Boom! Pada akhirnya, ketika dia terpesona, suara keras datang, dia mendongak dan melihat bagian waktu yang bergelombang dan bergelombang melalui celah di antara kotak-kotak batu, dan selembar kertas kuning ada di depannya. Kotak batu akan mengenai itu. Pada saat ini, Chu Feng menjadi semakin sadar bahwa kehidupan di masa lalu, alam semesta dan waktu dan ruang, terkondensasi dalam sebuah gambar, dan beberapa orang memandang rendah padanya. Bunyi Big Bang terakhir datang, dan kotak batu bertabrakan dengan kertas surat, dan lampu hancur, menghancurkan potongan waktu, dan rune tenggelam. Chu Feng canggung, kotak batu itu benar-benar tertutup, dan celah terakhir yang tersisa juga menghilang. Apa yang dia lihat di saat terakhir? Huruf kuning meleleh dan meleleh, berubah menjadi streamer, dan terjerat dengan kotak batu. Pada saat yang sama, ia melihat sosok, dan pertempuran yang luar biasa, tak terbayangkan, tidak bisa menggambarkan, pada akhirnya ia melihat bentuk penyokong, pedang tersapu, menelan masa depan. Sampai langit dan bumi diam. Orang-orang seperti itu berjuang dalam darah, tidak mengetahui hasil hidup dan mati. Kemudian Chu Feng melihat voli kaisar, Jianding Qiming, dan kemudian datang untuk memecah kandang, ke medan perang, apakah itu kebangkitan simpul lain dalam sejarah evolusi yang kuat? Tetap saja, semuanya reinkarnasi, hanya satu orang. Dalam kegelapan, tidak ada yang bisa dilihat, dan kotak batu ditutup. Saya tidak tahu berapa lama, dunia luar dihentikan, dan Chu Feng masih menutup matanya. Begitu saya bisa melihat akhir zaman, dia sombong seperti dia, dan ada beberapa gambar konyol di matanya, tetapi dengan cepat menghilang dari ingatannya. Apakah ini reinkarnasi dari dunia besar, atau itu reinkarnasinya? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Pengalaman hari ini luar biasa baginya. Apakah ini kotak batu atau surat? Apakah kamu ingin merenungkan sesuatu di hatiku? Chu Feng menjelaskan ini pada dirinya sendiri. Ketika kotak batu redup, tidak lagi bersinar, dan sepenuhnya stabil, Chu Feng merasa bahwa itu harus keluar dari bahaya. Dia dengan lembut membuka kotak batu dan yakin akan meninggalkan kotak kayu. Kotak batu masih sama, tidak ada perubahan, melihat ke belakang, surat itu hilang. Hai! Dia berbalik dan pergi, meninggalkan tanah yang aneh ini. Dalam perjalanan, dia terlalu imajiner, dan jiwanya bersinar. Dia baru saja mengalami beberapa gambar, yang membuatnya cukup menyadarinya. Pada saat ini, dia memecahkan lapisan terakhir kertas jendela yang memasuki ranah para dewa. Tubuhnya memiliki garis-garis yang tidak dapat dijelaskan dan rumit, dari daging dan darah hingga tulang, hingga cahaya jiwa, semuanya dengan garis misterius, yang merupakan kekuatan para dewa. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah penafsiran tatanan, yang tercermin dalam fragmen pencerahannya. Tubuhnya berubah, dan sekarang semua aktivitas sel meningkat dan berubah dengan cepat. Tidak bagus. Chu Feng menghindari kotak batu di pertama kalinya, lalu mengendarainya, bergegas ke kekacauan dengan kecepatan tercepat, dan benar-benar menutupi mesin udara sendiri dengan harta karun. Karena, dia tidak ingin menarik perhatian orang petualang saat ini, dan dia tidak ingin merampok saat ini. Dia masih ingin melakukan hal-hal besar, dan suara besar itu besar. Bagaimana bisa diekspos sekarang?
Selain itu, perampokan Raja Dewa bukan hanya untuk membicarakannya, itu benar-benar ingin muncul, dan kebanyakan dari mereka ingin mati, bahkan jika itu di bawah sinar matahari. Perampokan semacam ini tidak memiliki tempat berlindung, itu adalah untuk mati pertengkaran. Kotak batu tidak bersinar, sangat redup, seperti debu yang sama yang mengalir melalui langit berbintang dari alam semesta yang rusak, dan itu mengalir ke dalam campuran. Segera setelah itu, Chu Feng memilih tempat yang cocok, bergegas keluar dari kotak batu. Semua aktivitas selnya sendiri meningkat secara dramatis, dengan gila-gilaan menyerap partikel-partikel ilahi dan bahan leluhur yang telah dikumpulkannya di dalam tubuh. Ketika Tuhan berada di tingkat puncak, para dewa yang terbunuh bukan satu atau dua orang, tetapi dua kelompok, yang juga dapat disebut dua kelompok dewa, termasuk Raja Semu Dewa, menjalankan teknik 6 kali kecil, mengekstraksi semua, dan mengumpulkan terlalu dalam. Sebelumnya, partikel ilahi dan bahan leluhur yang tidak bisa dia gunakan sekarang sepenuhnya diaktifkan. Kali ini, evolusi Chu Feng tidak sesederhana membobol Raja Tuhan, tetapi melonjak sepanjang jalan, dan tubuhnya sedikit menakutkan. Dia tampaknya terlahir kembali, dia telah mengalami ratusan tahun perubahan dalam eksotis, dan sekarang dalam pertumbuhan terbalik, hampir kembali ke remaja, tetapi akhirnya dia dipaksa untuk menstabilkan di mahkota yang lemah. Dia tidak ingin menjadi anak laki-laki lagi, dia membutuhkan tubuh zaman keemasan. Garis-garis halus dari seluruh tubuh seperti baut kilat di semua sel, dan interpretasinya sangat ekstrim. Urutan para dewa tumbuh dan branding dalam tubuh manusia. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menghadapi masalah. Ada spesies di dalam tubuh, ini adalah spesies baru, dipelihara dan diregenerasi. Setelah semua, itu berubah menjadi kelahiran. Selain itu, ia merasakan keinginan yang sangat kuat, berasal dari spesies, seolah-olah sekarang sudah keluar. Pada saat yang sama, dagingnya saat ini, cahaya jiwa yang asli, sebenarnya mengirimkan kesedihan, kulit kepala mati rasa, seolah-olah merasa bahwa dia harus diakhiri. Apakah ini pilihan terbaik untuk mengambil keputusan dan melakukan yang terbaik? Tetapi mengapa hati sedih dan malu untuk diri sendiri? Untuk sementara waktu, Chu Feng dengan suasana hati yang sedih, tetap dalam kekacauan. Boom! Hari itu dirampok, terutama yang mengerikan, dan dia dibalik. Untungnya, ini adalah raja-raja, bukan jenis penghancuran guntur yang lahir dalam kekacauan. Jika tidak, itu adalah bahwa dia lebih kuat, dan dunia tidak akan berubah menjadi abu terbang. Chu Feng mulai merampok, dan pada saat yang sama dengan duka yang tak bisa dijelaskan, hatinya menjerit dan memeriksa dirinya sendiri. Apakah spesies itu benar-benar akan dilahirkan? Cara terkuat adalah mematahkan yang lama, dan kelahiran bayi, untuk menciptakan yang baru dan terkuat. Tidak bisa menahannya. Boom! Pada akhir hari, Chu Feng menabrak tubuh dan membunuh benih. Dia tidak tahu apakah ini karena dia mempraktikkan hukum residu, jadi suasana hatinya tidak stabil dan dia harus menghentikan pekerjaan pada akhirnya. Namun, ada kemungkinan lain, apakah ini intuisi dalam peringatan dini? Katakan padanya bahwa dia harus mengakhiri jalan ini. Bagaimanapun, sekarang dia melakukannya sendiri, untuk membunuh benih. Tidak menunggu kelahiran baru, dia hanya membutuhkan dirinya sendiri sekarang. Boom! Raja para dewa terjun ke dalam tubuh, dan semua bergegas menuju benih, dan dia sendiri sama dengan mengalami dampak yang paling mengerikan. Ini bukan baptisan, tetapi kehidupan dan kematian yang nyata. Saya tidak tahu berapa lama, kekacauan di sekitarnya pecah, dan tidak ada yang kosong. Tubuh Chu Feng hancur, membentuk kembali berapa kali dia tidak tahu, darah dilahirkan kembali, patah tulang dibentuk kembali, dan mukjizat para dewa ditafsirkan. Namun, dia sekali lagi dibombardir lagi dan lagi. Untungnya, ini bukan zona kacau yang dalam, tidak menarik jenis guntur tertinggi, tetapi dewa sendiri. Pada akhirnya, dia akhirnya datang, dan benih-benih itu pecah. Ketika dia menjalankan metode pernapasan curian, dia mengalir berkeping-keping, berkembang dari spesies yang terfragmentasi, berkembang keluar, seperti bergelombang, partikel ilahi dan bahan leluhur. Terlalu banyak, ke tubuh dan jiwanya saat ini. Dia didukung. Jalan terkuat terputus. Apakah ada cara saya bisa pergi yang terkuat? Chu Feng menghela napas, dan dia merasakan perubahannya sendiri. Tubuh sedang meningkat, dan di jalur evolusi, dia melompat dan dia bergegas ke tengah para dewa. Kecepatan evolusi ini adalah mitos di dunia praktik. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan jalan terkuat. Setelah memasuki dinasti Yang, ia mungkin ditekan oleh banyak jenius dan membiarkannya cemberut. Namun, barusan dia benar-benar tidak bisa membuatnya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri, naluri-naluriah membuatnya membunuh spesiesnya sendiri. Ambil daging, darah, dan cahaya jiwa Anda sebagai tanah yang berbeda, melahirkan benih, melahirkan yang baru, singkirkan yang lama, lakukan ini. Kenapa? Ini yang lama, kengganan saya,
dan dengan demikian serangan balik, atau naluri nyata dalam peringatan awal, saya tidak tahu. Chu Feng diam. Dia tidak tahu apakah ini benar. Namun, jalur evolusinya telah berubah hari ini. Dia ingin memasuki Golden Avenue setelah yang disebut jenius, mengerikan, apa yang diambil untuk bersaing. Setiap langkah harus diambil. Chu Feng kaget dan berisiko. Dalam kekacauan, dia duduk selama 2 hari dan menyadari perubahannya sendiri. Pada hari ketiga, dia bangkit dan memasuki alam semesta yang rusak. Dia bergegas ke medan perang terakhir. Dapatkah pengadilan terakhir berlalu dengan tenang dan pergi ke matahari? Di sini, Chu Feng melihat beberapa orang tua, seperti tak terkalahkan, rambut kecil Luoli perak, Ying Yuxian, Yuan Sicheng, Yuan Yuan, Suk Feri dan sebagainya. Selain itu, ada orang tua Tao dan Buddha. Jenius dari dunia bawah berkumpul di sini, dan berjalan dengan penduduk asli yang telah menghancurkan alam semesta, seperti Gua Zuxian, Kuil Amitabha, Kuil Simao, dan akhirnya cobaan, dan mereka harus memasuki dinasti Yang. Bagi orang-orang ini, masalahnya tidak terlalu besar, 90% akan dibawa ke Yang. Chu Feng datang, pakaian putih itu berdebu, dan perbaikannya diwujudkan sebagai orang suci. Temperamennya luar biasa. Itu adalah tahun-tahun emas dan panduan gunung-gunung. Momen paling kritis yang menjadi miliknya akan datang, dan semuanya akan membuahkan hasil. Si Tai, dari keluarga mana kamu berasal? Seseorang melangkah maju dan menyapa antusiasme. Sungguh mengejutkan melihat Chu Feng masih sangat muda. Ini bahkan lebih berbakat daripada 9 orang suci kecil yang telah menghancurkan alam semesta. Bisakah Anda membandingkan para jenius dari Bahu dan Yang? Aku adalah Si Fan, jawab Chu Feng dengan tenang. Si Fan. Seseorang terkejut, karena saya mendengar bahwa Ye Hao disebutkan sebelumnya, dia memiliki saudara laki-laki, tampaknya Si Fan, ada orang seperti itu. Rumputnya hijau, sungai seperti sabuk giok, dan area rahasianya tenang, dan tidak ada ketegangan atau bahaya. Chu Feng masuk dan melihat ke depan ke padang rumput yang kaya. Aku tidak bisa melihat gunung yang curam dan aku tidak pernah melihat jurang mencekik. Tentu saja ini hanya penampakan saja. Bagaimana bisa menjadi cara yang mulus untuk mencegah cobaan matahari antara matahari? Pasti ada hambatan. Banyak orang masuk. Beberapa orang berteriak dan melambai ke pintu masuk rahasia. Mereka ingin mengucapkan selamat tinggal dan mereka akan memasuki dinasti Yang. Beberapa orang sangat santai, tidak terlalu peduli, dan cukup percaya diri. Kakak akan pergi. Rambut perak Luoli abadi Asia mendesak. Setelah lebih dari 1 tahun, sekarang rambutnya agak lincah, melompati dan menjilati rambut perak. Di bawah tubuhnya, tubuh Ying Yingxian ramping, dan Nana datang, rambut perak bersinar terang, dan dia berserakan di pinggang. Kulitnya krem, matanya merah, dia sangat tegak, dan seluruh orang mengenakan temperamen berdebu. Jika bukan milik dunia ini, ia super ada, konsisten dengan namanya, tidak makan kembang api. Lalu itu tak terkalahkan, dan itu langsung. Tidak pernah terlihat selama lebih dari setahun, telah menjadi lebih dan lebih stabil, dan tidak ada angin cu. Lagi pula, dia bukan lagi wajah hitam, seperti giok mahkota. Chu Feng menyesalkan bahwa lebih dari setahun yang lalu, mereka berada di tempat yang sama, tetapi sekarang mereka harus bekerja keras untuk Yang. Selain 3 orang dalam keluarga, dia juga melihat terlalu banyak orang, semua berjalan ke dunia rahasia ini, mereka semua adalah orang tua, tetapi mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu, di belakang dukungan etnis mereka sendiri. Sang Buddha di dunia bawah merilis makro, berbicara dengan Chu Feng, dan bergaul dengan riang. Akhirnya, dia menghela nafas, saya tidak tahu mengapa, saya bersama Stone Brother, saya melihatnya seperti itu. Chu Feng mengangguk dan berkata bahwa dia hampir sepenuhnya membunuh Buddha ketika dia berada di negara asing. Aneh, saudara ini, apakah kita tahu sebelumnya? Mengapa kamu saling kenal? Seorang Tao muda datang dan penuh keraguan tentang Chu. Skala emas, keturunan pertama keluarga Tao kosmis. Chu Feng tersenyum dan mengangguk padanya. Di dunia asing, ia meraih sisik emas dan sifat logam dari langit dan bumi, dan menyatu ke dalam tubuhnya, dan ia hampir membunuh sisik emas. Keluarga Tao berakar dalam dan akhirnya menyelamatkan jiwanya yang tersisa dan memulihkannya. Chu Feng mengirim sekelompok orang, terakhir kali mereka menjaga mereka melalui kota kayu. Dan sekarang saya melihat sekelompok orang tua lagi, dia menghela nafas, jenius dari alam semesta bawah benar-benar rusak, generasi ini harus pergi kosong. Segera setelah itu, dia melihat seseorang, sangat cantik, tampan, dan seperti bintang. Ini bukan hanya orang tua di dunia bawah, tetapi juga dari bumi, dia adalah Dewi Nasional tahun ini, dan dia menghilang untuk waktu yang lama. Si Hong sangat elegan dan tampan, berpakaian putih, melihat Chu Feng seperti ini,
dia tersenyum sedikit, berkata, aku melihat saudara batu, kau melihat adikku seperti ini tidak terlalu baik, pamanku juga ada di sana, amarahnya tidak baik. Di sisi Jiang Luoshen, ada juga seorang lelaki tua, yang kemerahan, tinggi, dan memiliki alis putih panjang, Si Hong memanggilnya seorang paman. Sakit gigi Chu Feng persis sama dengan berita yang dia dapatkan di bumi. Dewa Jiang Luo pergi dengan seorang Buddha yang kuat, tetapi nama tuannya terdengar sangat canggung. Melihat Jiang Luoshen, Chu Feng secara alami memikirkan beberapa orang dan hal-hal. Banyak orang telah melihatnya dan mengetahui keberadaannya. Dia menghela nafas dengan lembut dan memikirkan Lin Nui, dia pergi dari Lusan di masa lalu, dan dia pertama kali terpapar pada orang evolusioner yang telah memasuki dunia yang. Chu Feng menghela nafas lega, aku tidak tahu tahun berapa akan terjadi ketika aku bertemu lagi, posisi seperti apa yang akan aku hadapi. Semuanya, tidak ada banyak waktu, persidangan sudah dimulai, dan ketika kamu mencapai akhir, kamu akan bekerja keras ketika memasuki ruang berjemur. Seseorang berteriak dan mengumumkan bahwa itu adalah hal yang baik. Akhir dari rahasia ini adalah lorong, terhubung ke matahari. Segera, padang rumput telah menjadi bayangan, dan orang-orang yang telah dibungkus dalam dunia bawah, serta orang-orang evolusioner yang telah menghancurkan alam semesta, semuanya datang. Beberapa orang datang atas nama keluarga, dan mereka dapat membawa keluarga dengan kebiasaan mereka sendiri, sehingga mereka putus asa. Ah! Dalam sekejap, ada teriakan, dan seseorang benar-benar mulai menyerang orang-orang di sekitarnya, hanya untuk menyingkirkan para pesaing, penuh dengan kejahatan, berdarah. Untuk sementara waktu, padang rumput Kingbi berada dalam kekacauan. Hai! Cahaya para dewa sedang bergerak, dan sayap-sayap putihnya terbuka. Ada 6 sayap para dewa yang memasuki lingkungan rahasia. Melihat ke bawah di padang rumput, ada beberapa orang sekaligus. Selain itu, ada juga Raja Dewa, mengenakan jubah perak, kekuatannya tidak dapat diprediksi, meski konvergensi atmosfer, tetapi tetap membiarkan dunia membuat auman. Ada juga catatan tentang makhluk humanoid yang ditutupi sisik emas, wajahnya datar, dan hanya mata saja yang sendirian, mereka menembakkan sinar mengerikan dengan mata vertikal tunggal, memindai semua orang, dan berpatroli di rahasia itu. Chu Feng terkejut, dia membunuh 2 kelompok orang, ada orang yang merupakan tuan dari seri ini. Segera dia menyadari bahwa ini mungkin dewa baru dari dinasti Yang. Kalau tidak, sama sekali tidak banyak. Para dewa yang tersisa di alam semesta yang hancur terbunuh olehnya. Benar saja, ada lebih dari selusin dewa muncul, beberapa agung, beberapa dengan senyum, di padang rumput. Mereka seperti penjaga, berdiri untuk beberapa orang besar. Segera setelah itu, langit dan bumi benar-benar bergetar, dan kemudian mereka pergi membisu, dan evolusioner yang tidak punya pilihan muncul. Seorang pria muda, sedang-sedang, dengan rambut biru panjang, tatapan, dan penampilan tiba-tiba secara rahasia. Penampilannya, sebenarnya membiarkan tatanan di tempat ini menjadi tidak stabil, dunia bergetar, meskipun segera kembali diam, tetapi momen itu terlalu menindas. Ini adalah dewa peringkat ke-97 di Yang. Di kejauhan, ada bisikan di dinasti Yang, yaitu jenius celestial sejati, secara pribadi untuk menghancurkan alam semesta. Bip, ada orang besar datang. Bahkan, hampir pada saat yang sama, dunia menggigil, suara gemuruh, seorang pria muncul, obat ajaib rambut panjang merah, tubuh langsing dan kuat, warna kulit seperti batu giok putih salju, dengan gas kacau, sangat mengerikan muncul di sana. Dewa ke-8 di dunia. Pada saat ini, jubah perak para dewa yang muncul sebelumnya berbisik, dan mereka tidak bisa membantu tetapi bergerak. Dia hanya datang untuk melihatnya karena dia tahu bahwa karakter mengerikan akan datang. Cahaya dan bayangan berkedip, kecuali bahwa dewa yang sebelumnya berada di peringkat 100 teratas datang ke depan, dan sebelum dewa ke-8, 2 dewi muncul di sana. Beberapa orang di Yang mengakui bahwa ini juga seorang dewi dengan peringkat yang sangat tinggi, tetapi ketika menghadapi dewa ke-8, posturnya sangat rendah, dan ada arti menjadi pelayan. Sementara orang-orang yang lainnya bergetar, kedua dewi juga adalah dewa yang kuat di ruang luas matahari di 300 pertama, dan angin bergerak. Ini adalah kekuatan dewa ke-8. Para pengikut dan pelayan di kedua belah pihak berperingkat tinggi. Ini mengerikan. Orang-orang di Yang meratapi. Oh, dewa ke-8 membunuh para dewa. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika kamu tidak menerimanya, kamu tidak bisa menerimanya. Chu Feng mendengarkan argumen orang-orang ini, dan sangat terkejut. Dia melihat pria berambut merah yang terombang-ambing oleh kekacauan, dan dia cemburu, sosok yang mengerikan ini. Ada terlalu banyak orang, bagaimana bisa kau tidak melihat darahnya? Di sisi dewa ke-8, orang yang berperingkat 97 membuka mulutnya dan suaranya acuh tak acuh. Argumen semacam ini membuat banyak orang tenggelam dalam hati mereka. Apakah ini masalah besar?
Ratusan pertempuran, ada persaingan. Dewa ke-8 berbicara secara pribadi, tenang dan acuh tak acuh, dia ingin memilih beberapa spesies dunia bawah yang luar biasa, dengan tujuan. Boom! Orang-orang berdiri berdampingan dan bergegas ke kedalaman padang rumput, kompetisi dimulai, dan sarana untuk pergi ke matahari. Dalam perjalanan, hanya sejalan dengan saudara dan saudari Ying yang bergegas ke satu arah, rambut perak kecil Luoli dibuka di sana, berkata, "Hei, Sifan mendengar bahwa kamu sangat galak, kamu memiliki adik laki-laki yang akan menggunakan guntur untuk meniup setengah mati. Apakah Anda lebih kuat dari dia?" Umumnya sengit. Chu Feng mengangguk dan tersenyum. Aneh, rambut perak itu mencurigakan. Pembukaan langsung yang tak terkalahkan, berkata, "Saudaraku ini, aku merasa ingin melihatmu, bagaimana kita?" Benarkah? Hati Chu Feng mencurigakan. Saya tidak tahu apakah itu tak terkalahkan dan tahu identitasnya. Sekarang, masih ada wajah hitam. Semua orang, lari, binatang buas di mana-mana. Ketika mereka bergegas ke kedalaman padang rumput, sekelompok serigala emas muncul, setinggi bukit, seekor capung emas, meraung dan membunuh. Jeritan terdengar, dan banyak orang terbunuh oleh serigala raksasa emas. Adegan itu berdarah, karena beberapa serigala ini mencapai tingkat sub-suci. Hai! Chu Feng dan pedang memotong kepala serigala emas besar. Ini adalah Raja Serigala. Pada tingkat orang-orang kudus, pada awalnya diperlukan untuk menyisihkan Luoli kecil menjadi perak, dan dia dibunuh oleh pedang. Ini membuat yang tak terkalahkan, Ying Xiao-Xiao sangat terkejut, batu ini benar-benar ganas. Tentu saja, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih. Tidak jauh dari sana, mereka mengikuti para pelayan lama saudara-saudari Ying untuk menyeka keringat dingin. Mereka datang dari Gua Zuxian. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi ketiga saudara dan saudari di jalan. Mereka tidak menanggapi. Mereka ingin menyelamatkan Xiao Xiao langkah lambat. Terima kasih, lihat saudara ini, perangkat ini benar-benar seperti orang tua. Ying Xiaoxian membuka mulutnya, suaranya sangat rendah. Chu Feng tidak percaya pada kejahatan, bisakah dia benar-benar mengenali identitasnya? Oh! Di padang rumput, serigala melolong satu demi satu, seperti gelombang laut yang memekakkan telinga, dan awan-awan di langit berserakan, dan momentumnya mengerikan. Dapat dilihat bahwa satu demi satu benang emas diselingi di padang rumput, itu adalah serigala emas, dan beberapa dari mereka berada di tingkat Yaseng dan Seng. Untuk sementara waktu, meneriaki dan membunuh gempa bumi, para evolusionis tingkat unggulan dari semua kelompok etnis sebenarnya memiliki pembantu rahasia, yang memungkinkan mereka untuk melakukannya, yang merupakan perwujudan dari kekuatan keseluruhan kelompok etnis. Tentu saja, jika itu benar-benar melibatkan konfrontasi antara evolusionis setingkat benih itu sendiri, para penolong rahasia hanya bisa berdiri dan menonton satu sama lain. Saya ingin pergi ke dinasti Yang, dan saya memiliki banyak penilaian. Ada ujian untuk seluruh kelompok, dan ada juga pertempuran untuk pengakuan kekuatan pribadi. Hei! Dalam salah satu dari puluhan serigala emas yang bersiul, seluruh tubuh dari bulu keemasan meledak, mulut taringnya seputih salju sebagai belati tajam dan tajam, sengit dan gerah, dengan mulut besar dan mulut penuh bau. Lusinan serigala emas ini bersatu, dan tidak kurang dari 10 orang kudus, saling serang, dan rune emas mereka saling terhubung, seperti banjir dan turbulensi. Di mana mereka lewat, banyak evolver berteriak, dihancurkan, diledakkan oleh banjir rune emas, dan bahkan beberapa orang suci yang membenci dan daging terkoyak. Pertempuran serigala emas, ini adalah perang buas sengit sebelum zaman kuno, dan dimainkan di sini, sehingga kekuatan lusinan serigala emas ini ditumpangkan beberapa kali, dan mereka tak terkalahkan. Wajah tak terkalahkan berubah, kelompok serigala emas ini mendatangi mereka, harus pergi sekuat tenaga, yaitu, beberapa orang tua dalam kegelapan juga muncul untuk membantu bertarung. Bahkan, ada juga krisis di daerah lain, dengan serigala bersiul bulan, menelan cahaya keemasan, dan membunuh. Hai! Dalam pertempuran, serigala emas suci disembunyikan, dan binatang buas digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Setelah manifestasi tiba-tiba, mereka pecah dan dua penjaga suci dari Gua Zuxian dibuka perut, dan menelan cahaya jiwa mereka. Oh, bagus. Luoli berambut perak berwajah putih, bersembunyi di belakang seorang lelaki tua. Nicu. Orang-orang tua lainnya dari Gua Zuxian berada di tingkat suci, tiba-tiba marah, melawan kelompok serigala emas ini. Hai! Serigala emas suci lainnya muncul, dan kedua serigala bersama-sama, menghancurkan rune seperti emas, memadatkan energi pembunuh dan energi puluhan binatang buas, dan bergegas maju. Dalam dengkuran, 3 orang suci di Gua Zuxian terbang keluar dan batuk darah, salah satunya mati di bawah cakar serigala, dan cahaya jiwa berserakan. Dalam situasi kritis, serigala emas ini mengandung setidaknya 2 serigala lagi.
Mereka sudah mengincar sisi ini, karena Chu Feng terbunuh di Xiao Xiao, dan sebelumnya membunuh Raja Serigala Suci, mereka membalas dendam. Hai! Serigala-serigala itu meraung, kepala dan kepala, menjilati gigi mereka, bulu kemasan bersinar, lubang darah, yang tak tertandingi, matanya dingin. Boom! Tembakan Ying Yingxian, 5 warna cahaya pecah, menyapu beberapa serigala emas. Dia telah memasuki bidang Yaseng. Ketika dia berada di tanah asing dengan Chu Feng, cahaya jiwa berada di ambang level ini. Setelah setahun kembali, dia secara alami bangkit. Hei! Serigala suci meraung dan bergegas ke arahnya. Kakak! Rambut perak Luoli kecil khawatir, bahkan para pengemis terkejut oleh hemoptisis. Serigala terlalu ganas, terutama menatap ke sini, jumlah serigala yang tersembunyi mengkhawatirkan. Chu Feng berdiri dan melangkah melewati masa lalu, membawa satu tombak. Dia secara alami tidak berdiri dan tidak perlu menutupi terlalu banyak. Dengan satu tangan dan tombak, dia langsung memprovokasi serigala suci emas dan meledakkannya. Dengan letusan, serigala emas meledak terbuka, dan kabut berdarah membengkak, membuka celah dengan banjir rune emas, yang menyebabkan binatang buas itu menurun. Aku. Pada saat ini, tak terkalahkanlah yang tidak bisa tidak menyalahkan, sangat ingin mengatakan bersumpah, ini terlalu jahat, hanya tombak, itu akan membunuh serigala suci. Tombak saya memiliki atribut bawaan, belum lagi harta yang sulit ditemukan di dunia. Chu Feng tersenyum, seorang wakil dan tidak bangga, sangat rendah hati. Serigala emas meraung, dan kawanan binatang buas awalnya menatap angin Chu, datang untuk membalas dendam. Sekarang mereka marah dan bergegas maju bersama. Hai! Absintus dipisahkan, puluhan garis emas bersinar, dan kecepatannya terlalu cepat, dari padang rumput, angin bertiup ke segala arah, dan banjir emas membanting, tenggelam di sana. Chu Feng masih merupakan tombak satu tangan. Di sini, serigala perang, maka saudara dan saudari akan melihat bahwa dia adalah salah satu tombak, dan binatang buas ini terus-menerus dibunuh. Pada akhir hari, beberapa serigala suci ditikam, berdarah, dan jiwa terbelah, semuanya terbunuh. Di lapangan, hanya Chu Feng yang aman dan sehat, dan tombak darah ditempatkan di padang rumput. Pakaian putih Ying Yingxian tidak bersalah, seperti pohon-pohon bunga segar seperti salju, temperamen peri penuh, tubuhnya tinggi, perak mengkilap dan halus, dan cahayanya dapat dilihat, tulang-tulangnya yang berkulit putih, penampilan aslinya tidak ada taranya. Pada saat ini, wajahnya menghela nafas lega, dan mendesah, si Xiong seperti laki-laki dari jenisku sendiri. Setiap kali dia berada di persimpangan ini, dia selalu hancur dan tersapu pasukan. Sayangnya, aku tidak tahu apakah aku bisa sampai jumpa lagi. Hei! Rambut perak kecil Luoli terkejut, kakaknya selalu berdebu, jika peri jatuh ke debu merah, jarang mengekspresikan emosi mereka, hari ini benar-benar mengatakan hal seperti itu. Pertama kali menunjukkan yang tak terkalahkan. Wajahnya hitam. Chu Feng melihat kembali pada keponakannya yang kecil sekali ini, dan ingin mengatakan bahwa saya belum mengungkapkannya, Anda mulai terlihat hitam. Hei, aku tidak tahu apa kakak iparku, dan memberkati dia dengan aman. Ketika aku berevolusi menjadi tubuh pamungkas di Yang, aku pasti akan menjemputnya dan membantunya. Ying Xiao Xiao, rambut panjang dan pinggang perak, wajah kecil dengan warna kecoa, mata besar bersinar seperti permata, tetapi juga agak sedih. Wajah hitam langka dan tak terkalahkan juga agak menyesal, mengingat banyak hal. Tombak pedang ini, bergabung dengan banyak hal bawaan. Seorang lelaki tua dari Gua Peri datang dan menyela pikiran beberapa orang. Wajah-wajah beberapa orang suci tua di Gua Zuxian telah berubah. Saya melihat pemuda ini menombak dan membunuh serigala-serigala di sini. Mereka sangat terkejut. Yah, tambahkan bagian, Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat ke kejauhan, dan lebih mesum, seperti bibi tua kuil Amitabha, memegang seekor keledai, seperti menelan langit. Boyu Ruisia tahu-tahu, menerima ratusan serigala emas, yang 3 kepalanya adalah serigala suci, mencium bau peralatan mengerikan, kabut darah mengambang. Beberapa orang tua dari Gua Zuxian menghela nafas, secara alami mengetahui bahwa itu adalah harta suci kuil Amitabha, kecuali tembakan evolusi tingkat cermin, atau tidak ada solusi. Bahkan, Gua Zuxian juga membawa tingkat harta ini, tetapi tidak di sini, tetapi dengan keluarga alam semesta yang rusak untuk berbaris ke arah lain. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk menjaga orang-orang Ying Yingxian yang tak terkalahkan dari dunia bawah, ingin berpisah, tidak menaruh telur dalam keranjang. Kabut berdarah di padang rumput tetap hidup, dan banyak evolver telah mati, dan ada juga kelompok besar serigala. Siapa bilang jalan menuju yang aman, kegagalan juga bisa ditarik, ini menipu, dan sekarang banyak orang telah mati. Seseorang berteriak sambil menangis. Dalam kampanye ini, setidaknya 8.000 evolver mati. Boom!
Dengan jubah hitam kuil iblis pertama meledak segel Perancis yang gelap, setelah Raja Serigala dan anak buahnya direbus, pertempuran di daerah ini benar-benar berakhir. Ini benar-benar lemah, apa orang-orang mati? Ketika kamu dan aku bangkit, mana yang tidak terbunuh dari darah mayat? Dewa Enam bersayap mencibir. Setidaknya selusin Dewa Distrik tergantung di udara dan menyaksikan semuanya, tetapi tidak ada yang campur tangan. Dewa berambut biru, yang berada di peringkat ke-97, didampingi oleh Dewa ke-8, Qiming, pada saat ini, mulutnya sedikit miring, dan dia juga menunjukkan senyum samar, sedikit mengejek. Dia tidak melihat tubuh evolusi dari alam semesta yang rusak, menggelengkan kepalanya di sana. Blue Maple, murid-muridmu akan datang, dan ketika mereka bertemu orang-orang ini, diperkirakan satu tangan akan dapat menyapu dan menghancurkan orang yang sama di alam semesta ini. Salah satu dari dua dewi, dengan senyum, wajahnya cantik dan lembut, sedikit tersanjung. Murid-muridmu akan datang, dan mereka telah menerima berita. Rahasia ini aneh. Ia memiliki kolam kuno yang gerah, yang dipenuhi dengan suasana sumber. Itu adalah tempat yang ideal bagi para putra yang untuk mencegat Yin. Yang Huo, Blue Maple, peringkat ke-97 di bidang para dewa, memiliki senyum cerah dan mengatakan demikian. Akan ada banyak orang di Yang, tidak hanya murid dari dua dewa perempuan yang akan muncul, tetapi bahkan murid dari Dewa ke-8 Akei akan datang, selain lebih banyak anak-anak di bawah sinar matahari. Bahkan, termasuk Maple Biru dan Dewa ke-8 Akamatsu tertarik oleh mulut kolam kuno, mereka bergegas ke tempat ini, tetapi juga untuk mencegat asal-usul dunia bawah. Yang disebut self yang belum tentu merupakan kondisi terbaik. Kekuatan besar yang telah disimpulkan. Jika Anda bisa mendapatkan pengkondisian dunia bawah, atau memungkinkan mereka untuk membuat jalur evolusi mereka lebih lancar. Di ujung padang rumput ada rawa-rawa, dengan kabut, pohon-pohon menjulang tinggi yang jarang tumbuh, dan danau-danau emas jauh di dalam rawa-rawa. Danau emas, apakah itu danau yang telah dihancurkan oleh para dewa? Dewa ke-8, Qiming, memandang kejauhan dan melihat situasi di rawa, bahkan gerakannya. Di tengah-tengah kelompok danau emas, ada kolam kuno hitam, asap muncul, dan dinginnya menakjubkan. Hei! Pada saat ini, ada evolusionis yang memegang siput putih salju, mengeluarkan suara yang agung dan membosankan, datang dari Cakrawala. Itu adalah kapal besar, dari dinasti Yang, baru saja memasuki lingkungan rahasia ini, dengan yang mendidih, melintasi padang rumput, dekat dengan rawa-rawa. Yang kulihat, ada kemuliaan surga di langit. Yah, aku juga melihat wajah yang familiar. Aku cukup beruntung melihat orang di kota raksasa Bohai di dinasti Yang. Aku mengaku sebagai salah satu dari 10 talenta teratas di dunia. Oh, wanita suci ke-9 dalam daftar suci akan datang, Tuhan, aku telah melihat wanita sombong yang tiada taranya. Banyak orang di masa-masa awal yang di dunia rahasia ini berseru, yaitu para dewa jubah perak bergerak, bahkan Maple biru dan merah terbuka. Tidak diragukan lagi, satu demi satu kapal muncul, semua datang ke kolam kuno, mencoba mencegat sumber alam baka dan membiarkan dirinya berkembang lebih baik. Kali ini, ada sekelompok orang yang tidak diizinkan untuk hidup, dan semua evolusionis disia-siakan. Banyak orang memiliki kesempatan untuk memperjuangkan para tiran di masa depan dan menjadi pembawa standar yang kuat di Yang. Chu Feng tampak tenang, beberapa dari mereka adalah keturunan dari musuh-musuhnya yang dengan hati-hati diolah oleh Tianxun. Hatinya sedikit bersemangat. Aku benar-benar ingin segera menembak, menamparkan satu, semua tembak. Ini adalah hatinya, dia memiliki dorongan untuk melakukan hal besar, membunuh pewaris musuh di bawah sinar matahari, dan membiarkan para dewa di bawah sinar matahari menyesal, dan wajahnya berwarna biru. Jika ratusan orang jenius di Yang terdegradasi, itu pasti peristiwa yang sangat besar. Selain itu, tampaknya ada kapal-kapal besar yang masuk dan ada terlalu banyak orang, yang akan menjadi acara besar bagi jenius matahari. 2 hari ini penuh dengan darah dan kebangkitan, dan tidak ada banyak pembaruan, karena saya telah mempertimbangkan Yang Suo lagi dan saya ingin menulis tindak lanjut yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Rawa sangat redup, dengan kabut air, beberapa pohon tua, tidak berdekatan, jarang dan jarang, ada daun dilintah dengan bau busuk. Sepotong yin ini lebih dari cukup, tetapi hari ini ada banyak orang. Beberapa orang yang telah menghancurkan alam semesta tidak rela dan marah, apakah ini bukan ujian bagi mereka? Jenius dinasti yang mendorong kapal perang satu demi satu, diatur berkeping-keping, datang melintasi langit, mengabaikan orang-orang yang hadir. Bahkan beberapa skuadron evolusi telah ditabrak oleh kapal besar di bawah sinar matahari, menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan kabut darah. Para dewa acuh tak acuh, berdiri di udara dan berdiri diam, menonton semua hal ini, para dewa ini tabu, kedatangan sekelompok jenius akan mengubah aturan di sini.
Ini adalah anak-anak elit sejati dari Yang, beberapa adalah darah Tianzun, beberapa adalah pangeran dari dinasti. Mereka semua adalah generasi yang berbakat. Dari para suci hingga para suci. Dan kemudian para dewa, ada segalanya, zaman yang berbeda untuk berbagai wilayah kejeniusan. Belum lama ini, kolam kuno ditemukan di rawa ini, beberapa aneh, dan dikembalikan ke Yang. Apa yang dipancarkannya adalah yin dari sumbernya, yang terbagi dalam banyak tingkatan dan dapat diserap dan dilebur oleh para evolusionis antar generasi di berbagai bidang. Kakak biru. Seseorang berteriak kaget. Dari tendangan voli kapal besar, itu secara alami adalah dewa, dan itu adalah sosok yang berperingkat tinggi. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menyapa Maple biru peringkat ke-97 di antara para dewa? Yang sangat luas dan luar biasa, belum lagi yang ke-97 di dewa, atau yang ke-9 dan 77. Ini adalah evolusionis mengerikan yang terkenal di dunia. Semua jenis orang bersedia untuk menang. Sekarang, dengan kedatangan orang-orang dari kelas yang sama dengan Blue Maple, itu secara alami menyebabkan gelombang. Oh, dewa baru itu melihat Maple biru, sangat puas diri, tidak terlalu peduli dengan jantung, bahkan dengan senyum mengejek. Ini bahkan lebih menggambarkan masalah, bukan untuk menyalahkan Blue Maple, statusnya lebih dan lebih mengerikan. Namun, ketika pria itu mengenali rambut biru di sekitar Maple biru, dia tersenyum dan tersenyum. 4 figur tingkat dewa yang liar memiliki lebih banyak, masing-masing menurut satu sisi, menunggu sumber yin di kolam kuno di kedalaman rawa. Meskipun kedalaman rawa redup, danau emas juga sangat sakral dan unik. Namun, begitu mendekat, semua orang merasakan hawa dingin yang pahit, luar biasa dingin, dan membekukan jiwa orang-orang di sini. Materi ilahi, berapa banyak dewa yang dihancurkan ke dalam kelompok danau seperti itu pada awalnya. Evolusi matahari terpesona. Sayangnya, itu tercemar. Zat ilahi ini sangat beracun bagi jiwa. Aku tidak bisa menyerapnya. Seorang dewa diilhami dan disesali. Sekarang, para dewa barudi yang terbang dari kapal besar, muncul di langit, berdiri di kejauhan, bukan di dekat kolam hitam. Para jenius Yang Yayaseng dan orang-orang kudus semakin dekat, dan kapal besar tiba di tempat kejadian. Bahkan kelompok jenius muda ini dengan usia rendah masih lebih kuat daripada mereka yang telah menghancurkan alam semesta. Namun, kelompok jenius Yang Suo yang relatif rendah ini sama sekali tidak percaya diri. Karena, mereka percaya bahwa, setelah bertahun-tahun, mereka pada akhirnya akan melampaui dewa-dewa itu. Di antara mereka, meskipun beberapa orang berada pada level orang-orang kudus, mereka telah lama diakui memiliki ibu kota surga, dan mereka ditakdirkan untuk membuat kemajuan pesat dan mengatasi semua kesulitan. Bahkan beberapa orang suci dan suci hanya melihatnya setelah melihat keberadaan Blue Maple dan Akame yang mengerikan. Karena beberapa dari mereka berada di garis depan daftar suci, tidak ada kekurangan dari 10 besar, seperti darah raja, tubuh abadi, pemilik kabut merah, bakatnya mengejutkan. Tujuan mereka adalah untuk melampaui leluhur, dan Qiming, Lan Feng, Del, di mata mereka hanya selangkah di depan, untuk menantang di pagi dan sore hari. Beberapa karakter ini disebut Xiao Tianzun, dan beberapa disebut Kaisar, mereka semua acuh tak acuh, tenang dan damai. Kengerian yang berbakat yakin bahwa potensi mereka tidak tertandingi, dan hati mereka tidak membiarkan diri mereka menundukkan kepala, bahkan jika mereka menghadapi sosok para dewa yang legendaris, seperti Akio, itu sama saja. Chu Feng melihat pintu, Yaseng, orang-orang suci ini, sebenarnya tidak takut pada orang-orang sengit tingkat dewa, satu persatu, dengan kepala menengadah, menantikan para dewa yang terbang, gayanya seperti giok dewa. Orang-orang ini tidak terlalu kecil, dan mereka agak berani. Pada saat ini, evolusi alam semesta yang rusak dekat dengan kelompok danau emas, termasuk evolusi dunia bawah, yang tak terkalahkan, skala emas, penguasa 8 cincin, dan dewa Jiang Luo. Para jenius dari dinasti yang tiba di depan mereka, dan mereka semua bergegas melintasi kapal perang horor, mereka sekarang berada di tanah dan berdiri di tepi danau yang subur. Beberapa orang telah melihat bahwa evolusi alam semesta yang hancur semakin dekat, beberapa orang kedinginan, tidak ada yang diungkapkan, dan beberapa orang telah sedikit melengkungkan mulut mereka, dengan jijik. Hei, saran semua orang, jangan terlalu dekat, mungkin ada pertempuran di sini, hindari cedera yang tidak disengaja, cobalah untuk bersembunyi lebih jauh. Wanita kemeja ungu dengan diam-diam terbuka, tingginya bisa 175 cm, garis tubuh ramping, kata-katanya tampak sopan, tetapi ada perasaan terasing yang acuh tak acuh, itu adalah semacam kebanggaan dari tulang artinya. Jangan biarkan orang-orang evolusioner yang telah merusak pendekatan semesta, ini untuk menolak, tidak membiarkan mereka menginjakan kaki di tanah ciptaan, tetapi juga peringatan eufemistik. Dia memang cantik, murid Yingying ungu yang cantik, bibir merah cerah,
kerang-kerangan seperti batu giok, penampilan yang tidak biasa, orang-orang di matahari memanggilnya sajak ungu. Tolong, tolong. Suara Xiao Ziyun tidak tinggi, sangat menyenangkan, tetapi kepercayaan diri yang cerah dan percaya diri ini, jelas dengan pandangan ke bawah. Tubuhnya ramping dan anggun, lebih tinggi daripada evolusionis laki-laki, panjang, ungu, bercahaya, awet muda dan flamboyan. Jenius yang bukan tidak biasa baginya. Ketidakjelasan dapat disoroti. Bakatnya luar biasa dan dia memiliki suara yang kuat karena banyak orang mendengarkan dengan cermat dan suara berisik itu menghilang. Xiao Xianzi sangat pandai membesarkan, dan dia tidak mau mengatakan terlalu banyak. Jika itu aku, maka jelas bukan itu masalahnya. Seorang juru tulis putih dengan senyum lembut, mengangguk pada Xiao Ziyun, dan menghormatinya. Karena, semua orang tahu bahwa Xiao Ziyun dikenal sebagai kaisar. Ketika dia lahir, dia memiliki visi dan bakatnya luar biasa. Pada akhirnya, dia dibaptis dengan darah gurunya dan sumber daya yang dicurahkan. Dia memiliki ibu kota 3 burung Phoenix, dan satu orang bernilai potensi 3 burung Phoenix nyata. Apa hal yang mengerikan? Bakatnya luar biasa. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa kengerian dinasti yang dapat digunakan untuk mengolah murid dengan darah Phoenix sejati, dan untuk meningkatkan sumber daya dari ketiga burung Phoenix kepada dunia. Bagaimana jika Anda mengatakannya? Jenius-jenius yang itu ringan dan senyumnya sangat kuat. Penggusuran langsung alami, katakan lebih banyak, pergi adalah, ketidakpatuhan, bunuh. Ahli tulis putih terlihat anggun, tetapi dalam obrolan, itu sebenarnya untuk membunuh. White Chen Han, itu benar-benar halus tapi kuat, ya, iya. Seseorang dengan senyum tipis. Di kejauhan, orang-orang di alam semesta yang rusak jelek, dan orang-orang dari yang tidak teliti, pada contoh review ini, mereka berbicara dan tertawa dan mengabaikan mereka. Karena mereka semua memiliki kekuatan, mereka adalah raksasa masa depan, suatu hari mereka akan memperjuangkan tiran di bawah sinar matahari, mengambil alih tongkat kerajaan dari tangan Tianzun, dan bahkan menjadi kekuatan zaman kuno, dan berdiri dengan bangga bertahun-tahun. Pada saat ini, beberapa orang siap mengambil tindakan untuk mengusir orang-orang evolusioner yang telah menghancurkan alam semesta, tidak membiarkan mereka mendekati tempat ini, sangat kasar dan tak henti-hentinya. Ini tidak terlalu baik, kita harus diyakinkan dengan kebajikan. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Membunuh ayam dan kera, yang lain akan secara alami bubar tanpa membunuh. Orang lain berbicara dengan senyum tipis. Ini adalah pemuda berjubah emas, penuh rambut panjang berwarna emas, seluruh tubuh bersinar, seperti putaran matahari yang sama mekar, ia tampaknya berbentuk seperti matahari. Jin Chuanteng. Seseorang mengenalinya, keturunan keluarga emas, warna darah emas, setetes kehidupan dapat membunuh tulang manusia, bakatnya mengerikan dan terkejut. Dilaporkan bahwa orang yang memiliki darah emas semacam ini tangguh dan kuat, dan mereka dikenal sebagai senjata permata. Dia tersenyum dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk membuka mulut dan mengeksekusi pikirannya. Jenius di sekitarnya, rupanya menjadi pengikut setianya, dinamai pagi hari, dapat dianggap sebagai pengawalnya, saat ini dengan dingin, mulutnya memiliki warna menghina, suara tidak tinggi dan tidak rendah. Menghancurkan alam semesta, jenius mana yang sangat terkenal, dapat disebut yang terkuat. Tanya pagi-pagi. Pertanyaan seperti itu berbahaya, dan itu bukan hal yang baik. Jangan mencarinya. Saya mendengar bahwa ada seseorang bernama Ye Wei yang baik. Saya dulu membiarkan Hong Xuan dan Fei Ling tanpa sengaja memakan sedikit kerugian. Itu dia. Jin Chuanteng membuka, darah emas membuat tubuhnya bersinar. Seperti gips emas. Di kejauhan, wajah Hong Xuan dan Fei Ling tidak begitu cantik, menatap ke atas. Pengikut Jin Chuanteng di pagi hari, rambut putih seperti air terjun, tubuh yang kuat, pada awalnya disebut Raja Pisau, tetapi dia menyerah, dan sekarang dia sangat setia kepadanya. Kamu datang. Namun, Ye Hao tidak bisa datang. Kemudian, seseorang menyebutkan saudara Si Fan dari Ye Hao. Chu Feng berada di kejauhan dan sedang berbicara dengan Ying Xiaoxiao. Hei, kakak iparku sangat kesepian, sangat sunyi. Aku sendirian di alam semesta dunia bawah. Jika dia datang ke sini, kurasa, para jenius yang akan belajar dari matahari. Luoli kecil berambut perak marah. Invincible berbisik, jangan bodoh. Dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, itu benar-benar ingin muncul, itu akan dibunuh oleh para dewa di bawah para dewa, dan berdoa semoga dia tidak muncul. Kamu, datanglah. Raja Pisau menunjuk ke Chu Feng di pagi hari dan membiarkannya lewat. Chu Feng miring, ini benar-benar tidak bersalah. Semua orang memberi saya sedikit lebih jauh, dan saya tidak akan bisa menginjakan kaki di sini tanpa izin saya. Nai Fuang membuka pagi itu, dan Jin Chuanteng, yang memiliki darah emas di tubuhnya, mengangguk. Awalnya,
Ini adalah tempat di mana banyak evolusioner alam semesta dilanggar. Orang-orang yang lalu lalang dapat memasuki Yang, tetapi dengan kedatangan para jenius ini, aturannya ditulis ulang. Orang-orang yang telah menghancurkan alam semesta tidak cemburu, sehingga mereka dihina dan merasa dihina. Si Fan, tolong, kemarilah. Pagi pisau Wang Ling dengan senyum, tolong melewati Chu Feng. Si Fan, kamu sudah lewat, jangan impulsif. Wajah hitam itu tidak terkalahkan. Cepat dan pergi, jangan memprovokasi mereka, kamu bukan lawan mereka. Ying Yuxian juga mentransmisikan, Ming Hao nikmat, menghembuskan napas seperti biru. Terlalu menggertak. Ying Xiao sangat marah dan sangat tidak nyaman. Pisau Wang mengangkat alisnya, menunjukkan bahwa Chu Feng lewat, jangan mundur. Apa tingkat evolusi kamu? Tanya Chu Feng. Asia Suci. Knife King terbuka, dan wajahnya masih sedikit hijau, umurnya tidak terlalu besar, rambut putih alami, temperamennya ganas, seperti pedang-pedang. Levelnya terlalu rendah. Chu Feng tidak suka. Semua orang terdiam, dan dia benar-benar meninggalkannya. Faktanya, banyak orang yang datang dari dinasti yang adalah Yaseng dan Yang Suci, mereka menghargai potensi, dan mereka memiliki kepala besar dan latar belakang yang menakjubkan. Mereka tidak takut dengan para jenius tingkat dewa ini. Dibenci. Raja Pisau terbang di pagi hari, dan murid itu tiba-tiba menjadi sangat terpesona. Dia kehilangan di tangan satu orang dalam hidupnya, yaitu Jin Chuanteng, sangat yakin. Orang kuat yang ia kalahkan di bawah sinar matahari tidak tahu berapa banyak, yang dikenal sebagai Raja Pisau, raja dari pisau yang memanggil raja untuk mendominasi. Namun, sekarang dia dihina oleh orang-orang di dunia bawah, tidak terlihat di mata, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Aku orang suci. Chu Feng membanting lagi dan mencibir serta melakukan cedera sekunder. Raja Pisau hampir memuntahkan darah dan menghela nafas lega. Sumber suci di tubuhnya tidak tahu berapa banyak. Melalui penanaman khusus, dia bisa membunuh orang suci di dunia Yaseng. Karena itu, dia acuh tak acuh, menatap angin Chu, dan akhirnya memberi isyarat untuk membiarkannya lewat. Beberapa makna, tanya Chu Feng. Gunakan kemampuan konyolmu dari dunia para santa untuk menyerangku. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menembak lebih dulu. Kata Raja Pisau di pagi hari. Ini yang kamu katakan. Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Juga, Raja Pisau itu tenang dan dingin. Ya, Chu Feng mengangguk, lalu perlahan-lahan mengangkat kakinya dan mengarah ke wajah Raja Pisau. Saat berikutnya, dia lebih cepat daripada kilat, dan dia mengangkat kakinya dan membantingnya. Berikan tamparan pada wajah Anda, mengapa tidak? Dia adalah dewa, sedikit sarana, secara alami satu persatu, bahkan jika pihak lain menguasai esensi pisau, sangat sublimat, dapat melawan Wan Xiong, dapat menghindari Streamer, berarti melewati dewa, tetapi dia juga ditakdirkan mengalami kecelakaan. Hai! Kaki ini, benar-benar berjongkok di muka Raja Pisau pagi. Jangan bicara tentang rasa sakit daging, suasana di pagi hari hanyalah. Suasana di pagi hari sangat buruk. Dia membiarkan orang-orang pribumi di dunia bawah memulai terlebih dahulu, dan dia menyerangnya dengan santai. Akibatnya, pihak lain benar-benar tidak disukai dan sengit, dan dia tersandung padanya. Terlebih lagi, wajahnya sangat rata, dan seluruh orang batuk, jatuh, menjerit, dan jatuh ke tanah. Ini hanyalah, biarkan dia merasa seperti anjing, terlalu istimewa, memalukan, hanya bergegas untuk meminta seseorang untuk melihatnya. Kemudian dia merasakan sakitnya, seluruh wajahnya cacat, tulang pipinya, tulang hidung, dan tulang rahangnya patah, dan air mata mengalir, dan hidung serta mulutnya terbang. Hei! Ketika semua orang mendengarnya, dia berteriak, yang tidak seperti orang yang berteriak, sedikit seperti binatang yang terluka, dengan perasaan yang sedikit ngeri. Semua orang tercengang. Tak perlu dikatakan, kejeniusan matahari tidak menyangka bahwa Raja Pisau itu dihempaskan oleh kaki dan memuntahkan darah, gambar ini membuat orang merasa sedikit tidak nyata. Orang-orang yang menghancurkan alam semesta juga membatu, dan saudara lelakinya Ye Hao sangat kejam, ternyata kedua bersaudara itu tidak menderita karena kejeniusan Yang. Rambut peraknya kecil dan Luoli tidak bisa berkata-kata. Batu ini terlalu garing. Hanya satu kaki di wajah orang itu benar-benar bahagia. Jiang Luoshen, Sisik Jin, Ying tak terkalahkan, Ying Yuxian, Yuan, Del, juga diam, gambar ini benar-benar kinky. Xiao Ziyun, penulis bayi, Chen Han dan yang lainnya, wajahnya pingsan, tidak ada yang perlu dikatakan. Jin Chuanteng berkedut di wajahnya, sangat tidak puas. Pisau Wang Lingchen adalah orang yang secara pribadi dia serahkan. Itu adalah pejuang pertamanya, dan dia dilemparkan ke kaki. Di pagi hari, wajahnya mekar, semua darah, dia mengerang, benar-benar ingin merobek batu, dan sekarang terlalu memalukan. Chu Feng membuka,
berkata, jangan panggil, Anda menurunkan saya ke alam, dan masuk akal untuk menamparkan saya. Hai. Pada jam-jam awal pagi, dia hampir gila, dalam istilah normal, dia bisa mendapatkan pengikut di bawah sinar matahari, dan dia bisa membunuh orang suci, daging dan darahnya mengandung banyak sumber orang-orang kudus. Chu Feng berkata lagi, maaf, tendangan ini agak berat. Namun, Anda meminta saya untuk menikah dengan Anda. Ini hanya cedera sekunder. Saya tidak tahan menghadapi pagi yang merangsang dan ingin melompat. Saya ingin memperbaikinya di pagi hari. Dia hanya mengatakan bahwa membiarkan pihak lain menyerang terlebih dahulu. Bagaimana bisa dikatakan oleh pihak lain sekarang, dan artinya benar-benar berubah. Bunuh dia. Jin Chuanteng membuka. Hai. Pada dini hari, dia merasakan penghinaan, cahaya tubuh, resonansi virtual, daging wajah dan pembentukan darah, generasi tulang, dan dalam sekejap mata, dia pulih. Dia memegang pisau panjang, dan asal-usul nama pisaunya secara alami karena dia pandai sihir di bidang pisau. Rawa-rawa yang gelap langsung diselimuti oleh dingin, dan Raja Pisau marah. Tunggu sebentar, kaulah yang membiarkan aku menikahimu. Chu Feng mengatakan kalimat ini lagi, ini hampir 3 luka. Kemudian dia dengan cepat berbicara dan berkata, apakah kamu pikir kekuatanmu sendiri rendah, dan jika kamu ingin bertarung denganku, kamu tidak akan pernah berani membiarkan aku memulai lebih dulu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menunjukkan penghinaan. Pada dini hari, benar-benar gelap, ini benar-benar tidak mengambil bin bak sebagai makanan kering, terlalu memalukan dan penuh kebencian, ketika orang-orang pribumi di dunia bawah dapat membenci kejeniusan matahari. Mereka telah diperkirakan, biasanya, jenius matahari telah datang, cukup untuk mengejutkan orang-orang sezaman di dunia bawah, dan tidak mungkin menemukan anti tangan. Sekarang, dia telah dihina berulang-ulang, tidak tahan lagi. Aku masih membiarkanmu menembak lebih dulu, ayo. Raja Pisau Ling Chen memang marah di udara, dalam amarah, begitu dingin dan berteriak. Baiklah, Chu Feng terlalu banyak berjanji. Di pagi hari, hidungnya sangat marah, pihak lain benar-benar berani setuju, dan itu juga sangat menggembirakan, gerakan itu terlihat murah dan mencubit ke semek yang lembut. Kali ini, dia siap untuk mengambil pisaunya dan siap untuk membunuh lawannya. Tidak mungkin lagi memberi kesempatan pada pihak lain. Ayo. Chu Feng berteriak, dan kemudian dengan tegas turun lagi, langsung ke kaki terbang, membanting, mengenai target lagi, solnya dan wajah yang lain datang ke kontak dekat. Wajah Raja Pisau cacat. Di bawah dampak dan ekstrusi kaki ini, wajah itu penuh bunga dan tulang patah. Seluruh orang berbaring telentang, menyemburkan darah, dan jatuh ke lumpur. 4 liar, semua orang terpana, tetapi juga tersandung pada satu kaki, berlutut di wajahnya. Pada saat ini, Raja Pisau marah pada pagi hari, dan dia melupakan rasa sakitnya. Dia mulai memiliki sedikit keraguan tentang kehidupan. Dia memegang pisau di tangannya dan siap untuk pergi. Tetapi pada akhirnya, dia masih di tengah-tengah stroke. Dia tidak memotong kaki orang lain dan sekali lagi dihancurkan. Sebuah wajah. Oh, dia berteriak, dan dia tidak tahan. Kamu tidak memperhatikan orang ini. Teriak Chu Feng. Setelah Raja Pisau mendengar berita itu, dia ingin muntah kata-kata umpatan, dan benar-benar, bentak wajahnya, dan dikatakan tidak memperhatikan. Boom! Pisau dibuang, kekosongannya pecah, dan lumpur mendidih. Ini adalah peninggalan, ada pecahan aturan di bawah lumpur, dan ada rune ketertiban, jika tidak, tempat ini akan dihancurkan dan tidak akan ada lagi. Hai! Chu Feng melintasi tubuh, bersembunyi ke samping, tinju di tangannya diperbesar, membanting, sekali lagi membentur wajah yang lain, itu luar biasa. Karena dia adalah Raja Allah, bahkan jika dia menekan kerajaan, dia hanya mengekspresikan energi tingkat orang-orang kudus, tetapi itu bukan energi yang dapat dihindari oleh Raja Pisau. Belum lama ini, perampokan Chu Feng Duo menjadi evolusi tingkat menengah Raja Tuhan. Perampokan ini super eksis dalam semua aspek. Hai! Di pagi hari, Raja Pisau terus meninju, dan tulang-tulang di tubuh patah dan berubah menjadi terak tulang. Ini adalah hasil dari penindasan yang disengaja dari Chu Feng. Jika tidak, jari akan membunuhnya. Raja Allah menghancurkan Sub Santo, dan itu sama sekali bukan urutan pertempuran besar. Banyak orang tergerak, termasuk jenius Yang, dan mereka begitu arogan sehingga mereka sangat bangga dengan evolusi jenius itu. Ini agak konyol. Hei! Ketika Chu Feng membuat pukulan lain, tulang-tulang Raja Pisau patah di pagi hari, dan seluruh orang itu lembut dan ada kejutan dan kengganan. Dia benar-benar memiliki sedikit keraguan tentang kehidupannya. Orang-orang pribumi di dunia bawah, bahkan penyihir paling terkemuka, sedang berlatih di alam semesta yang rusak, dan urutan yang mereka ketahui cacat, dapatkah mereka menekannya? Dia tampak khawatir dan penuh rasa sakit.
Chu Feng membanting secara terbuka dan berkata, apakah kamu tahu metode tinju seperti apa itu? Lampu kilat tinju petir, yang dikenal sebagai kecepatan pertama alam semesta, lebih cepat daripada aku. Pisaumu tidak sebagus kepalan tanganku. Dengan nada yang terpelajar, dia berkata, kamu hanyalah seorang suci yang suci. Dibandingkan dengan seorang suci seperti saya, secara alami jauh dari kehilangan. Tentu saja, kekalahan itu diterima begitu saja. Pisau Wang Lingchen, itu benar-benar menyebalkan di hatiku, dan aku khawatir. Dia bisa menebas yang suci, tapi semakin besar pertempuran, pendidikan di Yin sebenarnya adalah makanan, bagaimana dia bisa merasa malu. Jin Chuanteng tidak tahan lagi, membiarkan bibi genital dengan serigala ekor besar, dan dia bisa mentolerir tubuh yang terluka dari pertempuran pertamanya. Dia hanya ingin berbicara, Chu Feng meliriknya, mengungkapkan warna menghina, berkata, kamu tidak boleh yaseng, tetap, bukan lawanku. Sekelompok jenius di Yang. Mereka cukup terkejut, dan mereka dihina dan diremehkan. Gaya ini agak salah. 6 bulan yang lalu, aku dikuduskan. Jin Chuanteng memandangnya dengan acuh tak acuh, dan ingin mengatakan bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat tingkat evolusionerku, dan berani berbicara. Iklim apa yang bisa kamu capai pada paruh pertama tahun ini? Chu Feng benar-benar menghadap postur dan nada. Jin Chuanteng, darah emas tubuh bergerak, dan seluruh tubuh seperti emas. Dia cemberut, tidak marah, dan kekosongan beresonansi. Bunga pesanan mekar di sini, dan itu sangat indah. Kamu adalah sekelompok orang, banyak yaseng, sedikit lemah. Kelompok Chu Feng mengejek, melawan semua jenius di bawah sinar matahari. Penulis putih Chen Han, dengan senyum tipis di wajahnya, hanya ingin berbicara. Alhasil, Chu Feng pertama kali menatapnya dan berkata, apa yang kamu tertawa? Kamu bisa melakukan 1, aku bisa bermain 10. Senyum elegan Chen Han tiba-tiba mengeras. Hei, kimono ini bagus. Aku baru saja bicara tentang potensimu untuk 3 burung phoenix. Tapi aku bisa mengalahkan kalian bertiga sendirian. Semua orang tidak bisa berkata-kata, kulit sapi ini bertiup, ingin mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan Ji Huang. Xiao Ziyun, angin jarang di dunia. Tingginya 175 cm, langsing, sosoknya luar biasa, wajahnya polos, dan mimpi indahnya seperti mimpi. Sekarang keponakan Xi Yingying menatap Chu Feng, berani memprovokasi dia seperti ini. Semua orang, lakukan sendiri, dan pergi berlatih dengan baik. Jangan menghargai diri sendiri. Anda harus tahu bahwa ada orang di luar langit. Kata Chu Feng, berbalik dan pergi. Aku masih ingin pergi, biarkan aku berdiri di sini. Juru tulis Bai Chen berteriak Chen Han. Jin Chuanteng acuh tak acuh untuk menghalangi jalan, untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, perlu untuk mati. Jenius lain juga menunjukkan kedinginan, dengan hiruk pikuk, sehingga mereka ingin memprovokasi orang-orang di Yang, tetapi juga ingin memiliki akhir yang baik. Kenapa? Apakah kamu masih bertarung denganku? Chu Feng sedang menuju, tidak khawatir sama sekali, masih berjalan di luar. Penulis putih Chen Hanyu berkata, adalah konyol untuk membunuh ayam dan monyet, Anda adalah ayamnya, dan ingin dibiarkan hidup-hidup. Tinggalkan hidupmu. Jin Chuanteng ada di vonis, suaranya sangat dingin. Ingin bertarung denganku, siapa lagi? Mereka semua berdiri, aku Sifan mengalahkanmu satu kelompok. Teriak Chu Feng. Keputusan cepat yang cepat. Pada saat ini, Xiao Ziyun tidak dapat menahan nafasnya, biarkan sastra putih Chen Han tangan, pertahankan orang ini untuk melakukan. Bunuh itu. Apakah ada orang lain yang ingin bertarung dengan saya dan berani melakukannya dengan saya? Teriak Chu Feng, ini benar-benar sebuah provokasi, membenci sekelompok jenius di Yang. Tentu saja, sekelompok orang merespons. Aku. Distrik adalah hantu, bunuh itu. Biarkan dia untuk apa, oh. Sekelompok orang mencibir, adalah anak muda super evolusioner di bawah sinar matahari, dan tidak menyembunyikan gaya Chu. Xiao Ziyun juga bermata dingin, menatap Chu Feng. Ayo, si mau bertarung denganmu selama 300 putaran, semuanya. Panggil Chu Feng. Hancurkan dia. Beberapa orang menghadapi Mori. Dalam sekejap, banyak orang mendorong ke depan, mereka tidak bersusah payah bergandengan tangan, saya merasa sudah cukup bagi seseorang untuk naik, tetapi sekarang banyak orang yang bergerak. Dalam hal ini, semua orang ingin mati. Bisik Chu Feng. Dia meraih 2 ametis guntur besar, dan dia membuangnya sebelum dia berbicara. Ametis Thunder, tingkat suci. Tidak, aku Akeong tanda pagar. Ying Zhaoji. Seseorang meraung, ingin hidup untuk menelan Chu Feng. Daerah ini akan memiliki insiden teroris yang menghancurkan. Guntur ametis seperti hujan, terbang ke sini, dan kemudian meledak. Jika non-rawa spesial, intrinsik untuk rune kuat, zona ini akan dihancurkan. Ah! Tiba-tiba,
jeritan teriakan terdengar. Jangan katakan orang lain, Xiao Ziyun, Chen Han, Jin Chuanteng semuanya bersedia menghilang dari sini, dan hasilnya terendam oleh Lei Guang. Aku akeong tanda pagar. Seseorang muntah, dan terjadi perkelahian besar, dan itu akan selesai. Di kejauhan, Hong Xuan, Fei Ling dan yang lainnya mengejang kulit, melihat postur, memandang ametis Tian Lei. Mereka benar-benar tidak ingin mengingat, saya merasa bahwa saudara laki-laki Ye Hao terlalu memalukan, dan kedua saudara lelaki dan lelaki itu benar-benar diturunkan. Jelas, Xiao Ziyun, Jin Chuanteng, Chen Han dan jenius lainnya dari yang semuanya direkrut untuk membuat masalah besar. Siapa yang ingin bertarung denganku? Di Lei Guang, Chu Feng berteriak, dan kemudian menambahkan, maaf, semua terbalik, aku tak terkalahkan, tidak ada lagi rival. Apakah ini dunia yang tak terkalahkan? Sekelompok jenius yang telah ditolak ingin menikahi seorang ibu. Keistimewaan Tuhan tidak lagi memiliki lawan. Dunia bawah yang tak tahu malu ini sebenarnya tidak peduli dengan dunia bawah, tercela dan penuh kebencian. Sekelompok orang direkrut, yang disebut peri perang, darah raja, pemilik Hong Meng Ziwu, Del, juga tidak ada ketegangan, semuanya diserahkan ke lumpur. Jenius lain, harta penyelamat hidup beberapa orang terbelah, sehingga mereka tertekan, dan yang lain hidup dengan orang mati. Sekelompok orang berwajah kelabu, dan yang paling ringan semuanya adalah darah, dan tulangnya patah lebih dari selusin. Orang yang terluka itu mogok beberapa kali dan berjuang untuk bertahan hidup. Ini secara alami termasuk Raja Pisau di pagi hari, tubuh hancur, dan jika tidak ada pengganti, dia tidak bisa mati lagi. Jin Chuanteng, Bai Yi ahli menulis Chen Han menghadapi besi biru, momentum mereka, cik mereka hilang, tubuh emas yang disebut dan suci putih, sekarang dengan kok, rambut panjang seperti jerami. Xiao Ziyun, yang jenius dari jenius, juga menyipitkan matanya dengan sepasang telapak tangan ramping tapi gelap, tidak mungkin melihat orang. Banyak jenius wanita di daerah ini berteriak, mereka sangat peduli dengan citra mereka, apa yang sekarang, itu seperti bermain di tambang batu bara. Xiao Xianzi, kamu juga diledakkan, dan wajahmu hitam. Chen Han, yang semula berpakaian putih, diledakkan dengan darah, patah tulang, dan cermin penyelamat menjadi bubuk. Pikirannya saat ini masih berteriak, orang masih bodoh. Oleh karena itu, setelah melihat Xiao Ziyun, dia sangat prihatin dan disambut tanpa sadar. Akibatnya, Xiao Zi menoleh dan tidak ingin merawatnya. Pada saat ini, dia ingin membunuh. Xiao Xianzi, kalian semua bingung di bagian belakang. Di sisi lain, Jin Chuanteng membuka, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha membangunkan dirinya, tetapi kata-kata dari orang-orang yang tersinggung sudah mengatakannya. Xiao Zi berbalik, aku benar-benar ingin membunuh orang. Permata dan roknya hancur berkeping-keping, bisakah punggung putihnya tidak hitam? Kemana harus pergi? Beberapa orang, seperti Xiao Ziyun, telah pulih sepenuhnya, ingin bergegas ke masa lalu, untuk membunuh Chu Feng yang ada di sana. Yin jenis ini terlalu kebencian, mengejutkan mereka, dan berani berbicara, berteriak di sana, mengatakan bahwa ia tak terkalahkan di dunia, tidak bisa memaafkan. Selanjutnya, angin cudi hina, dan dua ametis guntur dikorbankan di tangan, dan orang-orang yang memusnahkannya dilarikan. Hei! Sekelompok orang berteriak dan berbalik dan berlari. Boom! Dua orang yang bergegas kejeritan, sekali lagi berbalik, berlumuran darah, tubuh hancur, dan cahaya jiwa kecewa, dan akhirnya ada tempat perlindungan harta karun. Danau dingin ini tidak ada gunanya bagiku. Aku terlalu malas untuk bersaing dengan kamu. Jika kamu ingin suasana, jangan bergerak dan berteriak dan membunuh. Chu Feng berdiri di kejauhan dan berteriak, lalu menambahkan, semua hal dan mahal. Sekelompok jenius di yang ingin menguburnya dengan bintang meludah, menginjaknya dengan sol, dan meniup orang ke jalan ini. Dia juga menyarankan orang lain untuk tidak berteriak dan membunuh, tetapi juga mengatakan bahwa semuanya mahal, ini wajahnya. Jantung yang tebal berwarna hitam sampai tingkat tertentu. Bahkan Xiao Ziyun, yang memiliki kekuatan San Huang, sekarang bergetar dan ingin membunuhnya. Boom! Namun, pada saat ini, kolam dingin disemprotkan dengan kabut hitam, dan danau emas di dekatnya juga jatuh, mengisi energi dewa yang mengerikan itu. Chu Feng berteriak, kamu Qingshan tidak mengubah air hijau yang mengalir lama. Pada tahun ini, kita bertemu lagi di Yang, dan kemudian berkumpul bersama, dan kemudian merasakan nasib hari ini. Dia melarikan diri dengan tegas. Memang, apa yang disebut sumber infernal dari kolam dingin tidak berguna, ia tumbuh di dunia bawah dan tidak perlu menambah, sebaliknya, ia membutuhkan sumber matahari. Banyak jenius terjerat, dan waktu untuk bersaing untuk penciptaan ada di sini, tapi itu benar-benar tidak mau menonton punggungnya sejauh mungkin. Kembali dan jemput dia. Seseorang kedinginan.
Karena Si Fan ingin memasuki dinasti Yang, ada kesempatan untuk menjemputnya, yang paling penting sekarang adalah merebut sumber alam baka. Tunggu apa lagi? Pergi, pergi ke Yang, pergi ke pintu guru. Teriak Chu Feng, berteriak pada banyak orang evolusioner yang menghancurkan alam semesta. Semua orang memandangi kolam yang dingin, aku tidak tahu apakah ada harta karun lain di dalam, tetapi mereka semua menghela nafas, tetapi mereka tidak bersaing, tidak semua orang bisa mengikuti Jenderal Si Fan, dan mereka tidak takut akan hal itu. Mereka langsung menempatkan sekelompok orang jenius di bawah sinar matahari. Rahasia ini sangat besar dan sangat luas, tetapi rute telah ditentukan. Setelah melewati rawa, hutan serigala kuno, bukit-bukit berdiri berdampingan, dan harimau dan jeritan, semua jenis krisis yang lebih mengerikan datang. Adegan itu berdarah, dan beberapa orang mati, kalajengking besar yang ditarik oleh semak-semak itu dipaku dengan ekor biru terpencil, dan itu mati sangat parah. Hai! Bunyi beterbangan, langit padat, dan langit penuh perak, terbang di atas. Selain itu, pada beberapa puncak, laba-laba yang menggantung langsung dari rumah, dengan jaring besar, menutupi beberapa evolver dan darah mengalir ke sungai. Chu Feng tidak melakukan terlalu banyak, tetapi diam-diam melindungi beberapa kenalan dan bergegas maju dengan unit besar. Si Fan, kamu benar-benar kuat, sama seperti kakak iparku berkelahi. Rambut perak mata kecil Luoli besar berkedip-kedip, tampilan yang sangat dihargai. Tentu saja, ketika datang ke Chu Feng, ada beberapa penyesalan di matanya yang dalam. Dengan kesedihan, dapatkah kehidupan ini dilihat lagi? Ying Yuxian juga menghela nafas dengan lembut, wajahnya lembut, dan sangat lembut ketika dia memandangi Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng agak aneh. Peri ini yang tidak pernah mengungkapkan suasana hatinya sendiri, selalu melayang keluar dari debu, sebenarnya agak emosional hari ini. Jangan membicarakannya, Chu Feng juga tidak baik. Dia bukan lawan dari kelompok orang-orang di dinasti Yang. Itu akan mati dengan sangat buruk. Ying tak terkalahkan untuk mengajar adiknya Ying Xiaoxiao. Potong, apa yang kau tahu, kakak iparku tidak lebih lemah dari seseorang dalam kehidupan, bagaimana bisa dikalahkan? Luoli rambut perak kecil dengan garpu tangan di pinggang kecil, memancarkan rambut panjang dengan cahaya perak, memalingkan pandangannya pada kakaknya. Pada akhirnya, aku adalah saudaramu, atau apakah Chu Feng saudaramu? Kamu, tapi dia kakak iparku. Rambut perak Luoli kecil cemberut, mata besar mencibirnya. Hei! Anggrek perak berakar di bukit, dan sekarang cabang-cabangnya menyebar dan berubah menjadi tombak perak, menusuknya. Dalam sekejap, tanah longsor retak, tanaman ini terlalu mengerikan, dapat dengan mudah menembus ke dalam kematian, dan tanah bahkan lebih penuh dengan lubang, berubah menjadi tanah limbah dan magma bergelombang. Dalam misterinya, urutan rune flash, menekan area ini. Adanya puncak tingkat suci, aku bukan lawan sama sekali. Seseorang menghirup udara. Chu Feng melihat bahwa umat Buddha mengambil simbal emas ungu dan menghancurkan mereka dari pegunungan yang jauh. Orang-orang tahu juga lewat. Dan tanaman ini hanya menghentikan mereka. Berani berhenti, bunuh. Chu Feng tidak keberatan dengan kekuatannya, kali ini tidak menggunakan ametis thunder, pedang yang dihancurkan di masa lalu, tanaman ini dibuat menjadi bubuk. Pada saat ini, yang tak terkalahkan, Ying Xiaoxiao, dan Ying Xiaoxian semua terkejut, jika tidak ada Si Fan di sekitar dan ingin pergi, itu pasti akan menghabiskan banyak biaya. Bahkan mereka mungkin tidak dapat lulus dengan sukses. Karena leluhur suci dari Zeku Daize 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 Daize, Daize 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 Daize. Baik dan buat ulang, terima kasih. Terima kasih atas yang tak terkalahkan, karena Chu Feng tegas dan berayun ketika dia kehabisan pedang, dan banyak rintangan mudah diselesaikan olehnya. Pada saat ini, beberapa hewan putih menjentikkan di kejauhan, hati Chu Feng bergerak, yaitu 12 makhluk putih yang ia bawa keluar dari kekacauan, semua di tingkat dewa. Sebelumnya, dia mengirim dan meminta mereka untuk menanyakan berbagai berita. Sekarang dia mendapat umpan balik, ada jalan keluar depan yang aneh, cermin gantung, bisa menyinari tubuh semua evolver, takut seseorang mengubah penampilan mereka dan menyelinap ke matahari. Chu Feng menghela napas di langit, semburan kesedihan, apakah ini ditakdirkan untuk berlalu? Pada akhirnya, dia diam-diam menembak, melindungi banyak orang untuk maju, melalui banyak kesulitan dan rintangan, seperti membunuh seekor burung emas di dekat tingkat cermin di jalan. Melihat ke depan, ia membawa banyak orang ke pintu keluar di depan rahasia itu, dan lorong yang bercahaya membentang ke dalam kekacauan. Sebelum mencapai portal, itu adalah tempat yang cerah. Chu Feng melihat ke atas dan melihat cermin tergantung di pintu, penuh dengan kabut, disertai dengan potongan-potongan hukum, sangat sakral dan kuat.
Beberapa orang menyebutnya cermin, dan yang lain menyebutnya cermin, yang dapat membuat semua topeng tidak valid, dan secara otomatis menunjukkan bentuk aslinya, termasuk kekuatan dan sebagainya. Chu Feng memperkirakan, bisakah pedang menyingkirkan cermin ini, langsung melalui pintu, bergegas ke matahari. Namun, pada akhirnya dia ragu-ragu dan berhenti bergerak, karena melalui pintu itu dia merasakan tekanan yang sangat dahsyat, dan ada super horor di depan kota. Persimpangan jalan, pilihan yang sangat penting, apa yang harus dia lakukan? Untuk memaksa masa lalu, itu adalah dunia lain, dan langit luas. Tentu saja, kegagalan berarti kematian impulsif. Entah mundur dan kembali ke neraka. Terima kasih telah menjaga kami sepanjang jalan. Ying Yuxian tiba-tiba membuka mulutnya, menatap Chu Feng, wajahnya lembut, dengan senyum, dan ada beberapa penyesalan dan keheningan kosong di kedalaman matanya. Chu Feng Yi, mengapa ini? Bagaimana perasaannya bahwa meskipun Ying Yuxian sangat sopan, tetapi ada rasa keterasingan. Sejenak, hatinya kagum. Kamu tidak bisa melawan evolusi matahari. Ying Yuxian menghela nafas, kabut yang indah dengan kabut air, terbuka dengan lembut ke angin Chu, dengan warna yang tercengang. Gaya ini salah. Chu Feng mengerutkan kening dan menatapnya. Ying Yuxian juga mengawasinya, mengatakan, ada cermin di cermin, yang dapat mematahkan semua ilusi. Dan jika kita masuk, jika tidak ada kecelakaan, kita harus meletakkan cermin seperti itu, dan ada dewa yang menjaga, menghalangi setelah jalan rusak, semuanya akan dipulihkan. Apa yang ingin kamu katakan? Chu Feng terdengar dingin. Kakak, Luoli rambut perak kecil tampaknya mengenali Chu Feng, dia sangat gugup untuk melihat adiknya, gemetar dan memanggil, ada beberapa ketakutan. Tak terkalahkan dan kaget, dapatkah Anda mengatakan bahwa orang ini adalah Chu Feng? Dia sekarang mendengar kata-kata kedua saudari itu dan menebak situasinya. Luoli rambut perak kecil bersemangat memandang Chu Feng, merasa sulit, sangat bahagia, tetapi setelah melihat adiknya, dia menunjukkan warna ketakutan, gemetar, jangan. Chu Feng ada di sini. Ying Yuxian membuka. Chu Feng ada di sini, hanya sepatah kata, suaranya tidak tinggi, tapi itu seperti guntur, sehingga semua orang di dekatnya terkejut, semua Huo berbalik, merasa luar biasa, ngeri dan gemetar, menatap tempat ini. Rambut perak wajah Luoli kecil itu penuh dengan ketakutan, saudara perempuannya akhirnya meneriakkan kalimat ini. Kakak, jangan menakuti orang, lelucon seperti ini tidak lucu. Dia berusaha membuat suaranya halus dan berusaha membuat wajahnya kembali normal. Namun, dia melihat kematian Ying Yuxian dan ketenangan dan ketidakpeduliannya. Kakak, suara perak rambut Luoli kecil, dia diam-diam dicegah, ingin menghentikan Ying Yuxian, mengubah pikirannya. Namun, Ying Xiaoxiao juga tahu bahwa kakaknya selalu memiliki pendapat, dan tampaknya elegan dan berdebu pada hari kerja, tetapi jika diputuskan, sulit untuk berubah. Dan, dia tahu bahwa Ying Yuxian adalah orang yang tidak bisa dimengerti. Dapat dikatakan bahwa terkadang terlalu dingin untuk menjadi sensasional. Dengan kata lain, dia tidak memakan kembang api, udaranya kosong. Beberapa kejam. Ketidakpeduliannya terkadang sangat dingin. Pada saat yang sama, Ying Xiaoxiao tahu cara kakaknya, dan awan itu terang dan berangin. Dia pernah membungkuk beberapa orang tua-tua dan kuno keluarga, dan dia tidak merokok. Ying Xiaoxiao tahu bahwa saudara perempuannya sangat kuat. Ketika hitam, itu sama sekali tidak ambigu. Sulit bagi orang luar untuk membayangkan sisi lain dari peri yang tiada taranya ini. Suasana Ying Yanxian bukanlah gelombang sedikit pun, dia sangat tenang, tidak melihat adiknya, tetapi menatap angin Chu, dengan perasaan keterasingan dalam dingin. Kakak. Luoli berambut perak menangis, diam-diam berkomunikasi dengannya, dengan cepat menyuarakan, mengatakan sesuatu, ingin membujuk saudara perempuannya untuk tidak melakukannya. Kamu tidak mengerti. Ying Yuxian berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Aku tahu kamu rasional, tenang, dan rencananya sangat jauh. Tapi, aku mohon kamu tidak melakukannya sekali, jangan terlalu masuk akal, jangan terlalu utilitarian, tidak melihat apa-apa, mengapa kamu berteriak? Angin ada di sini. Ketika Anda berada di negara asing. Sangat bagus. Rambut perak Luoli kecil diam-diam berselisih dengan saudara perempuannya, bersemangat secara emosional, dan beberapa di luar kendali. Dia tahu bahwa meskipun saudara perempuannya mau bekerja sama, akan sulit untuk menyingkirkan orang-orang yang hadir ketika mereka menutupi dan menafsirkan masa lalu. Di sebelahnya, petrokimia yang tak terkalahkan, kulitnya kaku. Apakah itu benar-benar Chu Feng? Yang lain juga melihatnya, menatapnya, berita telah bocor dan sulit untuk dipulihkan. Chu Feng memandang Ying Yuxian, di mana gunung dan sungai indah, dan orang-orang cantik seperti bunga. Ying Yuxian benar-benar indah, etiril jika abadi, dingin dan tampak elegan dan tak tertandingi, debu super merah, sosok ramping, proporsi emas, ramping.
Rambut peraknya menari, kalajengking yang indah sangat dewa, hidung Kiong cukup tegak, bibir merah adalah giginya, dan itu benar-benar seperti peri. Chu Feng selalu tahu bahwa kemampuan mengendalikan dirinya luar biasa, tenang dan tegas, dan bahkan lebih baik daripada pemimpin keluarga cermin yang diwarisi, tidak kompeten, rasional, dan terkendali, sangat sederhana. Chu Feng merasakannya ketika dia berada di negara asing. Pada awalnya, Ying Yingxian juga membuat proposal pertama di dunia asing. Dia bergabung dengan skala Jin, Buddha Zihong dan yang lainnya untuk melingkari angin Chu, dan caranya sangat kuat. Hari ini, dia tiba-tiba menjadi sangat merepotkan, membiarkan Chu Feng terdiam, merenung sejenak, dia menemukan banyak hal. Hei! Chu Feng menarik pedang, para dewa menelan, dan ujung pedang emas yang tajam mendekati Ying Yingxian. Dengan keras, tubuh Ying Yingxian dikosongkan oleh cahaya kemasan. Itu adalah rune tingkat dewa. Dia mengenakan jimat ibu baptis di dadanya. Ini adalah permata tingkat dewa yang dapat memblokir serangan evolusionis tingkat dewa. Selain itu, pancaran pesona ini akan tercermin dalam tak terkalahkan dan Ying Xiao Xiao juga tertutup, melilit mereka dan terbang keluar. Apakah ada ketakutan? Chu Feng hanya memiliki beberapa kata sederhana, tidak ingin berbicara. Dengan keras, dia memegang pedang emas dan dengan lembut memotong cahaya kemasan, dan membantingnya, dan memotong mantra menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, dalam prosesnya, dia tidak menutupi, penuh rambut hitam dan rambut panjang, wajah asli muncul, tubuh langsing dan kuat, kulitnya jadi jernih. Chu Feng, apakah ini benar-benar dia? Orang-orang tua dari dunia bawah, seperti Daozi Jinlin dan Buddha Zihong, mengenalinya untuk pertama kalinya. Di kejauhan, Yuan Sicheng, Yuan Yuan dan yang lainnya juga terpana. Sebenarnya, itu benar-benar iblis Chu. Mantan lelaki tua itu menjelma sebagai Si Fan, dan ini terlalu buruk. Mereka dibawa ke Laut Keos oleh orang-orang yang dan muncul di sini. Bagaimana Chu Feng datang? Bisakah seseorang muncul di alam semesta yang rusak? Selain itu, apa yang mereka lihat? Chu Fengjian memotong jimat tingkat dewa. Dia memegang pedang. Seseorang berseru, melihat pedang yang luar biasa, dan menerima begitu saja bahwa ini adalah akar dari kekuatan Chu Feng. Kalau tidak, tidak ada yang percaya bahwa ia dapat membuka rune dengan pedang. Hanya gunakan senjata dari seri ini untuk melakukannya. Chu Feng adalah pahlawan, tetapi juga dengan kemarahan, dan desah kesedihan, terungkap di depan umum, dan dia tidak bisa menekan kemarahan di dada. Meskipun, dia juga banyak berpikir, memikirkan banyak kemungkinan, tetapi sekarang masih sangat tidak nyaman di hati, sedikit pahit. Dia adalah orang yang gigih dan tegas, meluangkan waktu, membuang semua emosi yang rumit, menghancurkan apa yang disebut perasaan lama, dan langsung terlihat dingin. Ujung emas pedang diserahkan ke depan, menyentuh alis Ying Yin, dan itu ada di dahi putih, dan manik-manik darah telah meluncur keluar dari sana. Jangan, Chu Feng, tolong biarkan adikku pergi, jangan bunuh dia. Luoli kecil berambut perak berteriak, menangis, menghalangi di dekat. Wajah kecilnya penuh warna menyakitkan, dan dia tidak ingin saudara perempuannya berdiri dan membuka mulutnya. Namun, dia tidak ingin Chu Feng langsung membunuh saudara perempuannya. Dalam hal seperti ini, wajah kecilnya yang halus dan sempurna berkerut, sangat kontradiktif, dan sangat patah hati, tidak dapat mengubah apapun. Chu Feng, aku minta maaf. Pembukaan Ying yang tak terkalahkan, wajahnya penuh kepahitan, bagaimana aku bisa mengharapkan ini terjadi. Dia berdiri di depan, memegang pedang Chu Feng dengan tangannya, darah menetes, palankesnya langsung terbelah dan terpotong. Kakak, jangan bunuh dia, mohon. Rambut perak Luoli kecil memohon, dengan air mata di wajahnya. Hai. Tubuh pedang itu sedikit terkejut, dan Ying Yingxian terguncang terbuka, tetapi dia tidak menyakitinya lagi. Pedang panjang di tangan Chu Feng tiba di alis Ying Yingxian dan berbisik, aku benar-benar tidak memikirkannya. Hal semacam ini terjadi, kecuali ada kemungkinan, jika tidak, Chu Feng tidak akan memaafkan pengkhianatan hari ini. Namun, sekarang dia tidak ingin pergi ke keterjeratan, semuanya karena wajah licik dan lembut Xiao Xiao Xiao, biarkan dia menyerah membunuh, pedangnya yang acuh tak acuh akan mengguncang mata, alisnya berdarah. Tapi itu belum terpukul. Chu Feng berbalik dan pergi, bergegas ke pintu keluar Yangkou. Kamu bukan lawan mereka, orang-orang yang datang dari matahari tidak bisa mengalahkan, kamu tidak bisa melawan mereka. Ying Xianxian sangat tenang dan sangat dingin, dan berbicara di sana. Chu Feng, penjaga lorong di antara penjaga matahari, tampak acuh tak acuh. Seseorang di sini menjaga, dan ada lebih dari satu Tuhan, mereka hanya menonton dengan dingin, tidak bisa menahan diri, dan tidak melakukan intervensi pada kali pertama. Sekarang, Chu Feng benar-benar mengambil inisiatif, mereka sangat khawatir, bahkan bersemangat, akan menyelesaikan tugas Tianzun, tetapi tetap diam.
Siapa bilang aku tidak bisa membunuh orang-orang di Yang? Saluran dingin Chu Feng terpana ke dekat. Pada saat ini, cermin yang menyala tergantung di dekat pintu keluar bersinar, dan itu datang ke Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia seperti jam tangan, menunjukkan bahwa dia adalah Chu Feng. Hai! Chu Feng dan pedang membuka cermin, biarkan hancur menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Boom! Sepotong mendidih ini, orang tua dari alam semesta bawah tidak bisa mempercayainya. Ini benar-benar gaya Chu, dan begitu kuat. Pada saat yang sama, orang-orang yang menghancurkan alam semesta juga terpana. Beberapa orang telah mendengar kisah Chu Feng, dan mereka sangat populer. Pria muda ini, yang hanya datang dari dunia bawah, bergegas ke sini, berani berteriak kepada orang-orang di bawah sinar matahari. Ayo santai. Salah satu dewa dari saluran pelindung berbicara, dengan dingin berteriak, dengan keagungan, dan penghinaan, penduduk asli yang mereka cari, benar-benar muncul, dan berani melambaikan pedang mereka, hanya mencari kematian. Dalam pandangan mereka, Chu Feng terungkap. Sekarang tidak rasional, mengalahkan diri sendiri, dan putus asa untuk bekerja keras dengan mereka. Ini benar-benar bodoh dan tidak dapat dikenali. Aku pikir kamu melepaskan. Chu Feng melangkah ke meteor, dan kemudian aku akan pergi ke depan dan mengayunkan pedang ke depan. Bodoh, berani memobilisasi roh para dewa, 9 ras telah padam. Dewa membuka mulutnya, semakin agung, dan menjelajahi tangan besar perak, menekan angin Chu. Hei! Chu Feng tidak ragu-ragu, pedang mengayun keluar, dan membanting-membanting lengan dewa perak, membiarkan darah terciprat, mengguncang kekosongan. Ah! Teriakan dewa, bagaimana dia bisa berharap bahwa dia menggunakan teknik rahasia dan ingin langsung menekan angin Chu, dan hasilnya mudah diselesaikan olehnya, dan dia dikalahkan. Dia berdiri, dan dia tidak bisa lagi duduk di sana dengan tenang, apalagi membuatnya megah. Untuk sesaat, sang dewa menggunakan sihir terkuat, untuk membunuh angin Chu, untuk bertarung dengannya. Namun, pedang bersinar terang, menerangi lingkungan rahasia, dan suara membanting, pedang Chu Feng tidak hanya merusak teknik rahasianya, tetapi juga menerbangkan kepalanya. Dalam sekejap mata, tubuh tingkat dewa berevolusi di matahari dan kepala yang terbang keluar dimusnahkan dalam kehampaan. Ah! Dia berteriak ngeri, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Dalam sekejap, beberapa dewa di dekatnya berdiri, terkejut dan ngeri, betapa kuatnya, sebuah pedang dan dewa, dia setidaknya adalah puncak dari Tuhan. Mereka belum menyadari bahwa ini adalah Raja Dewa, dan di tingkat menengah, mereka cemburu. Di belakang, yang tak terkalahkan membatu, mulut kecil Ying Xiao Xiao, Zhang Cheng O Type, yang lain seperti patung tanah liat, berdiri di sana, tidak bisa mempercayainya. Terutama dari Tao Jinjin yang menyeramkan, Yuan Sicheng, Yuan Yuan dan orang lain, saya merasa terlalu terkejut. Itu adalah Chu Feng, saya belum melihatnya dalam setahun, dia benar-benar dapat membunuh Tuhan. Ying Yuxian tidak menghadapi medan perang sebelumnya, tetapi berbalik kembali ke sana. Sekarang dia merasa bahwa situasinya berbeda. Dia berbalik dan melihat ke medan perang. Hai, hai. Ketika Chu Feng dan pedang dilempar keluar, ada kepala tingkat dewa terbang ke atas. Ketika dua pedang dilepaskan, kedua dewa meraung dan kepala berdarah bergegas ke udara. Aku Chu Feng. Ucapnya acuh tak acuh. Titik awalnya mengatur salon penulis. Saya tidak punya naskah, jadi setelah kebangkitan darah, itu juga bab 1 hari, dan itu akan melanjutkan pembaruan normal setelah akhir. Kepala dewa itu terbang ke atas, bergegas ke udara, dan itu adalah dua, kelihatannya sedang terbang, sekelompok orang yang menonton tertegun, dan rambutnya tegak. Ying Yuxian berbalik dan melihat pemandangan ini, wajah yang dingin dan cantik itu tiba-tiba menjadi kaku. Ini, tukang daging. Saya belum melihatnya dalam 1 tahun. Pria evolusi muda di masa lalu telah mengalami pasang surut, dan semua orang di sekitarnya telah meninggal. Dia sendiri telah berkembang ke titik ini. Semua orang tidak percaya, itu terlalu ilusi, seperti mitos. Yang mana yang bisa pergi ke sini bukanlah pemimpinnya, tetapi garis keturunan di antara berbagai kelompok etnis, tetapi siapa yang dapat membunuh dewa pada usia ini terlalu mengejutkan. Bahkan jenius dari Yang, di ujung dunia rahasia untuk bersaing dengan penyihir tingkat dewa dari kolam dingin, dapatkah mereka naik begitu cepat? Itu tidak mungkin. Biasanya, orang tua ini mungkin sudah ada di zaman kuno, tetapi itu sangat langka, dan mereka semua memiliki peluang sendiri. Sekarang, contoh hidup ada di depan Anda. Apakah ini harus dibandingkan dengan tokoh-tokoh legendaris yang langka di zaman kuno? Hai! Kedua dewa mengecam, dan tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Di depan semua orang, Chu Feng sangat sederhana dan ganas, sehingga semua orang akan mati lemas. Orang-orang tua dari alam semesta bawah tanah semua membatu. Mereka berada di tingkat yang sama dengan Chu Feng.
Dia benar-benar menjadi iblis besar. Dada tinggi Ying Yuxian sedikit naik turun, seperti napas biru, aroma harum, dia tidak menyangka, Chu Feng bisa kuat untuk langkah ini. Itu adalah dewa, kata Chu Feng untuk membunuh dan membunuh, pedang menyapu. Rambut perak Luoli kecil penuh dengan kekhawatiran, tetapi sekarang mata besar itu bergoyang, sangat bahagia, hampir berteriak dengan gembira. Tak terkalahkan seperti manusia kayu, dengan mulut terbuka, sulit untuk percaya apa yang dilihatnya, tidak bergerak. Dia membunuh para dewa. Putri Yuan-Yuan dari Mozu pertama seperti mimpi buruk, suaranya sangat rendah, dan mata seluruh orang itu sedikit psikedelik. Orang-orang yang menghancurkan alam semesta berseru, dan orang-orang dari matahari juga bergoyang. Dewa-dewa saluran pelindung lebih dari ini, ada 8 di sisi baiknya. Sekarang, kepala Tuhan sedang terbang, bagaimana mereka bisa duduk diam? Berdiri satu persatu, para dewa begitu kuat sehingga mereka akan menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Orang-orang ini semua bersinar, menyilaukan, dan satu orang sudah cukup untuk menekan dunia bawah tanah. Namun, di hadapan Chu Feng, mereka sangat bermartabat, mereka mengeluarkan senjata mereka dan segera dikabarkan dan meminta bantuan. Ayo! Ada seorang dewa, suara rendah, pesan, dan panggilan kepada Raja Allah. Namun, ia menemukan bahwa cahaya jiwa yang dipancarkan oleh dirinya sendiri telah meledak terbuka di kehampaan, seperti kelompok yang sama dari kembang api dan hujan yang indah, yang diteriakkan dan dihancurkan. Di sini, ada rune padat yang mencekik energinya dan pesan itu tidak bisa dikirim. Berani memobilisasi roh para dewa, 9 kelompok etnis dihancurkan. Seseorang baru saja mengatakan ini padaku. Sekarang aku penistaan, apa yang bisa aku lakukan? Chu Feng sangat dingin, tetapi bagian bawah tangan tidak berhenti, aksinya terlalu cepat, keras, seperti serangan guntur, Jiang Wang seperti pelangi, seperti kilat, awan cahaya emas yang bergejolak, menghancurkan semua yang terhalang. Bunuh. Para dewa lainnya penuh dengan sinar cahaya, menghancurkan ruang, dan kekuatannya terlalu mengerikan, jika rahasia ini terlalu istimewa, itu harus dihancurkan. Namun, membiarkan mereka bersinar, merangsang teknik rahasia, dan menyerang Chu Feng, mereka tidak dapat mengubah apapun. Salah satunya melemparkan dunia hukum, berdiri di tanah, dan tingginya tidak diketahui ribuan mil. Tubuh hitam itu agung dan agung. Namun, itu masih sia-sia. Ketika dia turun dengan dingin, dia tidak menginjak Chu Feng menginjak saus bolognese, tetapi dia menjerit, dan tubuh-tubuhnya berantakan. Kaki besar itu seperti gunung besar. Jatuh, dengan darah, bergegas keluar, jatuh ke tanah. Hai! Chu Feng bangkit di langit dan menyapu pedang. Dia membelah tubuhnya dari alis dan membaginya menjadi 2 bagian, yang membuatnya tiba-tiba berduka, kemudian suara berhenti tiba-tiba, dan dentuman itu membanting ke bawah dan runtuh. Darah mengalir ke sungai. Chu Feng membunuh orang sekarang, tidak hanya daging, tetapi juga jiwa, sehingga bahkan Tuhan tidak bisa hidup. Bahkan jika ada cara menyelamatkan hidup pada tubuh, itu tidak cukup untuk melihat setelah upaya habis-habisan Chu Feng. Yang disebut dewa dan sejenisnya semuanya dibagi menjadi 5 bagian, dan mereka berubah menjadi bubuk. Dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka semua lebih rendah. Hai, hai, hai. Ini adalah suara Jiang Wang yang membelah kekosongan, terlalu tajam, dan tak terkalahkan, dari awal hingga akhir, bahkan jika angin Chu terbuka, gerakannya belum berhenti, membunuh, pendekar pedang seperti pelangi, di sini untuk membunuh. Sepotong cahaya pedang terjalin, dan tubuh Tuhan hancur dan terbelah. Di mata beberapa orang yang terpesona di bawah sinar matahari, dalam suasana hati mereka yang ketakutan, para dewa dengan mudah dibantai. Dewa berambut merah berteriak rambutnya dan membawa belenggu besar. Dia ingin bertarung dengan Chu Feng. Akibatnya, dia diayunkan oleh Chu Feng, dan dia memecahkan lipatan sebelum darah terciprat. Dewa jubah emas lainnya sudah sangat tua. Dia selalu terbiasa dengan itu secara teratur. Namun, di bawah pedang Chu Feng, dia terputus oleh bahu miring, menjerit, dan jiwa itu ringan, hujan, dan cepat dimusnahkan. Dewa wanita berambut pirang sangat cantik, memegang cambuk panjang dan bergerak maju, seperti badai yang melonjak, tanah longsor pecah, dan simbol tatanan mendidih. Namun, dia hanya menjerit pada akhirnya, dan cambuk Thunderfire terputus, dan dia juga terombang-ambing oleh Chu Feng, dan dia tertusuk oleh alisnya, berlumuran darah, dan mati. Ini mengejutkan semua orang. Hampir berkelahi, 8 dewa semuanya mati, dan angin Chu bersih dan rapi. Tingkat terakhir di sini, semua orang gemetar, betapa kuatnya, inilah dewa, katakan membunuh dan membunuh. Pada akhirnya, ada rahasia bahwa Tuhan akan membunuh secara diam-diam, dan cahaya hitam akan meroket, ini adalah pisau yang mengerikan, kedua pria itu dipersenjatai dengan senjata seperti pisau tebas dan membunuh angin Chu.
Akibatnya, dalam mendengkur, senjata mereka terputus, dan keduanya terus saling berhadapan, tetapi mereka masih tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, mereka dihancurkan menjadi potongan-potongan daging, dan cahaya jiwa meledak, dan para dewa menghilang. Lebih dari 10 dewa telah mati, dan mereka telah runtuh begitu cepat. Chu Feng membawa pedang berlumuran darah, tidak berhenti sejenak, bergegas ke lorong. Pada saat terakhir, dia terlihat dingin dan menyapu semua orang, dan tiba-tiba membiarkan para pahlawan menundukkan kepala mereka, apakah itu matahari atau alam semesta yang rusak, atau orang tua di dunia bawah. Jiang Luoshen adalah yang paling mengejutkan, tetapi ini adalah orang yang sama darinya, keduanya memiliki persahabatan, dan bahkan mabuk dan tidur bersama. Meskipun itu hanya sedikit indah, dan tidak ada yang terjadi, dia terlalu terkesan, dan sekarang perkembangan pria tua ini benar-benar di luar harapannya. Kakak suami, kamu harus berhasil. Luoli rambut perak yang kecil diam-diam berdoa, mengepalkan tinju kecil. Ini juga sangat gugup untuk menunjukkan yang tak terkalahkan. Dia tahu bahwa Chu Feng akan menyelinap ke udara. Ying Xiaoxian menghembuskan napas sedikit, wajah cantik itu tidak lagi tenang, dia juga menatap tingkat terakhir dari gas kacau. Chu Feng dengan tegas mundur dan pergi. Meskipun dia melihat konjungtiva, dia melihat yang kuat dari Yang, tetapi dia kembali. Sebelumnya, informasi yang diteruskan kepadanya oleh 12 hewan tingkat dewa yang dia terima benar, ada keanehan dan bahaya besar, yang membuatnya merasa bahwa kekuatan akan terdegradasi. Jalan di depan telah rusak. Ini bukan tempat yang baik. Tidak ada cara untuk menembus masa lalu. Chu Feng sangat menentukan, berjalan di sepanjang jalan asli, tidak perlu menunda. Hei! Raungan, rune perak yang mengerikan terkondensasi menjadi seberkas cahaya, tidak ditujukan pada orang lain, hanya menutupi angin Chu. Itu adalah cemoohan evolusi tingkat dewa, suara berevolusi menjadi aturan, ini adalah rahasia yang kuat, menekan Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng baru saja memblokir tempat ini dan menghabiskan sekelompok dewa di pertama kalinya, itu masih terbuka. Karakter seperti apa yang ada di kejauhan? Semuanya jenius. Beberapa dari mereka adalah orang suci, beberapa adalah cermin, dan beberapa lainnya adalah evolusionis setingkat dewa, yang paling penting adalah mereka semua berasal dari kejeniusan matahari, yang paling sensitif. Sekalipun rahasianya sangat luas dan berjauhan, mereka juga mengetahui bahwa ada kecelakaan dalam waktu singkat, dan merespons serta membunuh. Chu Feng, apakah kamu berani muncul? Taiwu Tianzun mencarimu, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ini adalah jenius kelas dewa, kekuatan yang mengalahkan diri sendiri, dia bisa menghancurkan para dewa, dalam semangat yang tak terkalahkan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng membunuh orang-orang di sini, dia tidak takut apa-apa sama sekali. Rupanya dia belum menemukan situasi dan dia tidak tahu kedalaman sebenarnya dari Chu Feng. Orang ini memang sangat kuat, jauh lebih baik daripada beberapa dewa yang baru saja mati. Namun, di depan evolusi Raja Real Time dari Raja Chu Feng, dia tidak berarti apa-apa, tidak cukup. Terima kasih. Hehe, Chu Feng mencibir, karena tidak ada cara untuk menyelinap, lalu buka cincin pembunuhan, darah dan cuci para dewa dan jenius. Kirim kamu di jalan, terima kasih banyak. Chu Feng terdengar dingin, kali ini, dia tidak menggerakkan pedang, tetapi tinju langsung menghancurkan masa lalu. Dia termotivasi oleh keterampilan magis terkenal dari dinasti yang petir. Terlalu cepat, tidak bisa melarikan diri. Chu Feng, tangan emas ini menghancurkan langit, dengan energi yang mengerikan dan belenggu pendek di tangan pria itu. Fragmen logam meledak, dan belati tingkat dewa diledakkan oleh Chu Feng, dan lengan jenius tingkat dewa juga berubah menjadi kabut darah di pertama kalinya. Ah! Dia menjerit, dan kemudian tubuhnya ambruk. Akibatnya, Chu Feng meninju tubuhnya dari masa lalu, sangat terkejut, orang itu meledak, aslinya runtuh menjadi darah. Gambar macam apa ini? Orang-orang tua dari dunia bawah, serta berbagai keluarga yang telah menghancurkan alam semesta, dan beberapa orang jenius di bawah sinar matahari, didirikan oleh dongeng-dongeng dingin, dan mereka merasa sangat terkejut. Apakah ini jenius matahari? Tapi begitu, Chu Feng berdiri di sini, dan suara itu acuh tak acuh dengan dingin, membunuh. Tidak jauh dari sana, Xiao Ziyun, Jin Chuanteng, juru tulis bayi, Chen Han dan yang lainnya seperti patung tanah liat, yang semuanya kaku di sana. Belum lama ini, kejeniusan para santo mereka masih bangga dan membenci Si Fan, dan hasilnya terkejut. Itu buaya besar. Mungkin dapat dikatakan bahwa itu adalah iblis dari neraka, para dewa berani dapat melakukan dengan tidak bermoral. Sekelompok orang suci salah arah, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, karena benar-benar tidak ada cara untuk membandingkan dengan setan besar Chu Feng.
Adapun sekelompok jenius tingkat dewa, dewa dan sebagainya, semuanya ditarik keluar dari senjata, dan mereka bersinar, dan energinya bersinar, seperti matahari satu demi satu, terbakar, untuk memulai dengan Chu. Oh, berikan aku untuk mati, bersumpah demi Tuhan, siapa yang bisa menghentikanku? Chu Feng mencibir, mengumpat dewa. Dia ingin membuka cincin pembunuhan, membasuh darah para dewa, ditakdirkan untuk mengguncang dunia besar matahari, sehingga beberapa dewa pasti marah. Evolusi tingkat dewa yang lebih mudah diserap oleh Chu Feng, dan menjadi disintegrasi, menjadi darah dan tulang, mengejutkan misteri, dan membiarkan banyak orang kehilangan suara mereka. Apa artinya, orang-orang di dunia bawah membunuh para dewa? Secara khusus, banyak orang tahu bahwa akar Chu Feng datang untuknya. Mereka berpikir bahwa para dewa datang dan muncul di depan matanya, dan mereka akan datang ke tempat kejadian dan dengan mudah melenyapkan mereka. Bagaimana kita bisa berharap bahwa dunia bawah para dewa di mata mereka, serangga rendah hati di tingkat para santa, lompatan dan batas dalam setahun, telah menjadi dewa, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia benar-benar membantai para dewa di sini, sama seperti malam Arab, itu tidak bisa diterima. Awalnya, mereka melihat ke bawah ke tanah seperti seekor naga, dan semut yang lemah di mata mereka secara langsung menghancurkan naga di langit dan membunuh mereka. Kontras dari kontras yang berurutan ini terlalu kuat. Semut bangkit dan meninju, lalu membunuh seekor naga. Gambar ini membuat para dewa ketakutan. Di kejauhan, seorang dewi berambut biru mengerutkan kening. Dia tidak tinggi, tetapi lekuknya luar biasa, mungil dan indah. Kulitnya putih, rambut biru bersinar, matanya luar biasa, dan penampilannya sangat indah dan manis. Pada saat ini, ada celah di antara alisnya yang putih, mengungkapkan dewa-dewa, itu berubah menjadi mata vertikal, sinar emas meledak, dan tiba-tiba menyerang angin Chu. Gaya Chu sangat berbeda. Jenius yang benar-benar sombong. Dia tidak mengejutkan mereka secara berurutan. Beberapa orang benar-benar mulai lagi pada awalnya. Kapan? Dia menjentikkan jarinya, jari telunjuknya bersinar, dan sinar keemasan patah, tetapi dia juga merasakan dampak yang lemah. Dewi berambut biru itu kuat. Paling tidak, itu adalah pemimpin dalam para dewa. Rata-rata orang pasti tidak akan bisa menghentikannya dan akan dibunuh oleh sinar ini. Bunuh dia. Ini seperti sinyal, semua orang mengikutinya. Seorang pria muda dengan kepala berlapis emas hijau dan tangan memegang tian Ge di kepalanya, di depan jari-jarinya, ini adalah pria dengan kekuatan luar biasa, penuh rambut hijau terbang, dan mulai menyerang. Boom! Di atas kepalanya, emas hijau dan emas menyinari, gelombang biru ombak bergoyang keluar dari Dingko, dan kemudian berubah menjadi gelombang pedang, serangan ini luar biasa. Jelas itu adalah tripod, tetapi bersinar dari mulut Dingko, seperti kolam pegas, dan akhirnya berubah menjadi pedang, membentuk gelombang ombak. Dunia bergetar, kekosongan itu terbagi. Adegan ini mengejutkan. Chu Feng secara alami di pusat Jian Qihai, dan diliputi oleh cahaya pedang yang berat dan berat. Tidak jauh dari orang lain juga telah pindah, dan beberapa orang ditembak pada saat yang sama, adalah evolusionis tingkat dewa, mereka melihat tetapi Chu Feng menghadap mereka di sini. Bagaimana semut cacing bisa memprovokasi keagungan Tuhan? Dan untuk membunuh cincin itu di sini, Anda harus memiliki dewa yang kuat untuk keluar dan dengan cepat membunuhnya. Orang-orang ini sangat kuat. Beberapa orang melambaikan cambuk emas bagian 12, sementara yang lain memegang belenggu panjang, yang lain melambaikan pisau ajaib yang menjulang tinggi dan mengamuk. Mulut Chu Feng dengan senyum dingin, tubuh bergoyang, bergegas maju dalam sekejap mata, tidak melarikan diri, tetapi untuk mencuci mereka. Boom! Sekarang, kecepatannya terlalu cepat, dan dia menggunakan petir. Teknik magis semacam ini mengejutkan dan mempesona. Dengan iblis, ketika gadis muda itu meneruskannya kepadanya, itu mungkin metode tinju, bukan tinju pria. Chu Feng seperti kilat, dan seluruh orang bergerak dengan sepasang tinju, dan guntur meniup kekosongan. Hai! Pria yang memegang tian Ge dan kepala Jin Ding hijau adalah orang pertama yang merasakan serangan energi kekerasan. Gelombang pedang yang keluar dari Dingko diterbangkan oleh angin Chu, dan gempa bumi tersebar. Aliran mengaduk rahasia. Sejenak, daerah ini penuh lubang dan hancur. Jika berada di dunia bawah, langit berbintang akan meledak, menyebabkan area kehancuran yang besar, dan planet ini akan terdegradasi oleh pedang para dewa dan menjadi debu kosmik. Tapi rahasia ini berbeda, sisa-sisa tahun-tahun awal alam semesta yang rusak. Sekarang ada rune seperti air yang berdesir dan melindungi diri. Serangan Tuhan sebenarnya terkompresi dalam kisaran kecil. Setelah pecahnya kekosongan, itu mengatur ulang dan tidak menyebar jauh. Jenius matahari mengungkapkan keheranan. Rahasia ini benar-benar tidak lemah. Langit dan bumi kuat. Meskipun tidak sebaik matahari, ia jauh lebih kuat daripada tempat-tempat lain di alam semesta yang rusak. Hai! Sepotong cahaya pedang naik,
mengalir keluar dari Dingkou, menyapu ke arah angin Chu, tetapi di bawah sepasang tinju sejernih kristal, semuanya hancur dan hancur. Di sebelahnya, kalajengking panjang menyapu, dan hasilnya ditangkap oleh Chu Feng dengan satu tangan, dan itu membanting dan mengguncangnya. Hai! Langit dan bumi dibagi menjadi dua bagian, dan mereka terbelah. Itu adalah orang utama yang menangguhkan jinding hijau di kepalanya. Dia melawan, rambut hijau tersebar, dan ketika dia menghadapi angin Chu, dia melambaikan Tian Ge di tangannya. Kapan? Chu Feng lightning boxing out, sky go hits tinggi, langsung cacat, pisau Tian Ge menghilang, tinju tidak terlihat, energi kekosongan semua retak hitam. Kaki pria berambut hijau menginjak metode asinkron, seperti berjalan di Xinghai, bayang-bayang cahaya dan bayangan, bintang-bintang muncul di tempat ini, menciptakan langit secara artifisial, ketika alam semesta yang sebenarnya muncul, ingin membuka jarak antara angin dan angin. Namun, gerakan Chu Feng sangat cepat, dan pukulan membanting dibuat, dan saya ingin membiarkan orang ini mati dalam serangan kedua ini. Pada saat genting, pria berambut hijau mengusir Tian Ge, dan pada saat yang sama mendesak jinding hijau di kepalanya untuk menyerang ke depan, menghalangi serangan Chu Feng. Dia tidak berpikir bahwa Chu Feng begitu kuat, hanya untuk bertarung, dia datang untuk mengambil hidupnya. Klik. Tian Ge pecah, dan pada saat yang sama, ketika ada kejutan, jinding hijau dilemparkan menjadi potongan besar oleh pukulan Chu Feng, dan itu membuat suara keras, dan itu terbang keluar dan membanting ke dalamnya. Tubuh lelaki berambut hijau itu sendiri. Hai! Dia mematahkan tulangnya, tubuhnya jatuh, dan kemudian seluruh orang mulai hancur, darahnya memercik dan dia menderita serangan yang tak terbayangkan dan tidak bisa mendukungnya. Pada saat yang sama, Chu Feng bergerak, seperti kepala yang sama dari sayap Peng Peng, di mana itu adalah badai berdarah. Pria yang baru saja memegang jongkok panjang ditangkap olehnya dan mati langsung menjadi dua bagian. Sulit untuk melarikan diri dari jiwa. Pria memegang cambuk emas 12 poin ingin mundur. Hasilnya dikejar oleh Chu Feng, dan voli itu mengayuh. Dalam dua paragraf, terputus dari vertebra, darah para dewa mengalir deras, ngeri. Di mata semua orang, ini hanyalah setan besar, ingin membunuh Tuhan, tak terkalahkan, membiarkan sekelompok perasaan jenius diam. Hai! Diam dan tidak menarik, cahaya langit, seberkas cahaya ungu datang, terlalu cepat, kehampaan dibombardir, langit dan bumi benar-benar berbisik. Ini adalah pukulan yang mengerikan. Chu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Dewi berambut biru di kejauhan, meskipun mungil dan indah, terlihat sangat manis, tetapi awalnya sangat menentukan dan mengerikan. Masih para dewa yang ditembak dari celah di alisnya, tetapi warnanya berbeda dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Chu Feng menemukan bahwa beberapa tetes darah jatuh di antara jari-jari dan terkena sinar. Tidak jauh dari sana, beberapa orang berbisik, mengenali identitas wanita ini, mengetahui kelompok etnis tempat dia berada. Ini adalah anggota dari aliansi garis keturunan kuno dari orang-orang kuno pada zaman kuno. Saya pikir saya berada di luar jangkauan manusia dan berdiri sendiri. Umat manusia sangat mengerikan. Dewa-dewa di mata vertikal ini bisa dilemahkan. Kekuatan serangan wanita ini sangat luar biasa, dan tangan yang tiba-tiba dapat menembus tubuh Tuhan dan dapat melukai kulit dewa. Dia, setidaknya evolusi puncak Tuhan. Wanita berambut biru itu berbicara, sangat terkejut. Pukulan ini memungkinkannya untuk mencoba beberapa kekuatan Chu Feng. Boom! Sepotong surga dan bumi ini tiba-tiba meraung, Chu Feng bergerak, dan menukiknya. Cukup. Di kejauhan, akan ada raungan Tuhan, penuh rambut abu-abu, sangat tua, dan dengan cepat menemukan tangan abu-abu, asap dan jatuh, meraih ke arah angin Chu. Dengan keberadaan seri seperti itu, bagaimana dia bisa mentolerir pembunuhan Chu Feng sepanjang jalan, dan sekarang akhirnya ditembak, untuk membunuh gaya Chu. Cukup, pamanmu. Chu Feng bagaimana takut, masih membunuh ke depan, tidak berhenti di sepanjang jalan, dalam perjalanan untuk membunuh dua evolusi tingkat dewa, darah sedikit. Pada saat yang sama, ia juga datang ke depan Dewi berambut biru, biarkan alisnya bersinar, para dewa terus memacu, tetapi masih ditekan olehnya. Pada saat ini, tangan besar Tuhan akan berada di belakang angin Chu, dan dia akan ditangkap. Tapi dia tidak kembali, dan satu tangan meraih ke depan, sedikit ke samping, dan tangan lainnya menyambut tangan abu-abu di belakang. Hai! Dia memenjarakan wanita berambut biru, dan kemudian tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk mematahkan tulang kerangka, dan kemudian membuangnya, dan kemudian dia berubah menjadi kabut berdarah. Chu Feng tidak melihat ke belakang, sisi lain memegang tangan besar Tuhan, dan suara retak tulangnya cukup keras. Dewa lama akan cemberut, dan dia akan gemetaran, dan dia akan ditarik dari kejauhan oleh Chu Feng. Boom! Dalam tabrakan dengan Chu Feng, dia cukup galak, tapi Chu Feng akhirnya meledakkannya, dan Dewa Tua akan jatuh.
Bunuh dia. Ada banyak jenius tingkat dewa di sini, dan ada beberapa dewa tua, bahkan para dewa menjulang, dan kemudian meraung, jadi dalam sekejap, Chu Feng telah berturut-turut membunuh para dewa, bisakah mereka menoleransi? Chu Feng bersinar, mengamuk, dan beberapa dewa terbagi. Ini bukan evolusi umum, tetapi jenius di matahari, jadi mati, bagi sebagian Tao, kerugiannya tidak kecil. Hai! Di sekitar angin Chu, hujan rintik-rintik naik, hantaman yang tidak biasa, seperti kembang api mekar, seperti meteor yang menyatu menjadi air terjun, mengembun menjadi sungai, dan kemudian membengkak di sini. Dia menggunakan teknik 6 kali kecil untuk membunuhnya di sini. Setelah kontak singkat, ada perintah dewa, yang dihancurkan di sini. Darah para dewa diwarnai merah, dan angin marah dan penglihatannya bervariasi. Namun, tidak ada adegan seperti menangis, karena ini adalah rahasia Taiko, hukumnya mengerikan, jauh lebih tinggi daripada tingkat ruang zona lain. Angin Chu membunuh para dewa, berbaris di tulang para dewa, dan darah ada di bawah kaki. Di kejauhan, jiwa-jiwa orang tua dari dunia bawah bergetar. Apakah ini benar-benar Chu Feng? Sebenarnya bisa melakukan langkah ini, lebih banyak mitos daripada mitos. Dia menggunakan yang eksotis. Keterampilan yang berbeda, ekspresi yang tak terkalahkan tidak alami, tampilan yang kompleks, dan kejutan kekuatan tempur Chu Feng, tetapi juga mendesak atas cara yang dia gunakan. Adik suami, Luoli rambut perak kecil juga melihatnya. Untuk sesaat, dia penuh air mata, mengetahui konsekuensi mengerikan dari menggunakan jenis keterampilan yang berbeda ini. Sejak itu, telah menjadi awal dari tergelincir ke dalam jurang yang gelap, memulai jalan yang tidak bisa kembali, Zhou Yuan tidak akan banyak, dan tahun-tahun berikutnya sangat menyedihkan. Perburuan pakaian Ying Xianbai, menatap medan perang di ujung cakrawala, berkata, dia dipromosikan menjadi dewa dengan keterampilan yang berbeda. Setelah itu, waktu hidup yang terbatas tidak mampu menyingkirkan keterikatan material aneh. Chu Feng, akhirnya kau berkelahi tetapi orang-orang diam. Ketika waktu 6 kali kecil keluar, partikel ilahi 4 partai mendidih, dan angin Chu baru saja membunuh banyak dewa. Sekarang hujan ringan adalah transpirasi, terbang dari segala arah, sangat indah. Partikel-partikel ini semua membawa atribut Allah, adalah zat yang paling primitif, disusupi dari kulit Chu Feng, ke dalam setiap selnya, diisi ke dalam cahaya jiwa. Hanya menghabiskan banyak uang sekarang, tetapi suplemen ini begitu ganas, pori-pori keringat Chu Feng terbuka, dari kepala hingga kaki canggung, kulitnya sangat jernih. Ditambah dengan bahan leluhur yang paling langka, ia juga berdiri di sumber partikel, seperti abadi. Gambar sesaat ini selamanya tercetak di hati semua orang. Di bawah kakinya adalah tulang-tulang Allah, darah ternoda di bumi, dan dia berdiri tegak, dan para dewa di bawah sinar matahari. Boom! Tembakan Raja Jubah Perak Dewa, satu kaki keluar, ruang rahasianya runtuh, celah hitam yang mengerikan, dan kekosongan yang dia berdiri seperti disintegrasi porselen. Dia marah dan penuh rambut putih. Jika Anda terus seperti ini, penduduk asli di matanya akan mencuci darah mereka dengan cepat, membunuh banyak dewa dan membuat mereka merasa baik. Sebagai Raja Dewa, dia bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Jika ada tragedi berdarah dan kejam, dia pasti memiliki kesalahan besar. Hei! Ketika Raja Allah bergerak, keempat belah pihak terkejut. Semua orang di dalam hati, para dewa akan mundur, tidak ingin disapu, para dewa jubah perak ditembak, dan penduduk asli Yin masih bisa bertarung. Dewa jubah perak selangkah demi selangkah, telah tiba, para dewa perkasa, jika berada di dunia bawah, bintang-bintang tidak dapat menanggung kekuatannya. Di sekelilingnya, ruang dipisahkan oleh energi yang diungkapkannya, berubah menjadi jurang hitam, dan ia menyilaukan, dan perak bersinar. Di balik kegelapan, dia datang dari neraka, mengaum. Dia datang ke depan, dan dia melangkah ke arah Chu, dan dia sombong. Kekosongan itu seperti gambar di badai, berteriak dan kemudian menghancurkan. Ini adalah kekuatan Raja para Dewa, penting untuk menginjak yang lebih rendah di mata para dewa di matanya dan langsung menghancurkan mereka sampai mati. Raja Tuhan marah, darah mengalir ke sungai, mengangkat tangannya dapat menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap, menghancurkan cacing di dunia bawah adalah mudah. Beberapa orang kagum. Banyak orang yang hadir merasa bahwa Chu sangat sengit dan sedih, dia melihat bahwa tempatnya hancur dan ditutupi dengan kaki para dewa. Bagaimana melawan? Ada sedikit kematian yang canggung. Orang-orang yang menghancurkan alam semesta berbisik, bersembunyi di ujung langit. Seluruh bagian dari rahasia itu bersinar dengan sendirinya, dan rune tertutup rapat untuk melindungi bagian langit dan bumi ini. Jika tidak, setiap orang akan dikejutkan oleh akibatnya dan berubah menjadi debu. Kakak suami, rambut perak kecil Luoli mata besar merah, penuh air mata, khawatir akan ekstrim. Di dunia bawah tanah, hati banyak orang telah dibangkitkan. Banyak orang tua berharap bahwa Chu Feng bisa menang.
Tentu saja, tidak ada beberapa wajah bermusuhan yang acuh tak acuh. Hai! Pada saat ini, Chu Feng sendiri bersinar terang, dan itu sama kuatnya dengan gunung berapi abadi. Ini seperti gunung berapi yang muncul dari kekacauan. Itu berisi fragmen jalan, yang menyembur dan menerangi seluruh dunia. Chu Feng naik ke langit, kaki kanannya bergoyang, menyapu masa lalu, dan jubah peraknya keras. Bang! Antara langit dan bumi, urutan Raja para Dewa beresonansi, semua jenis rune sama indahnya dengan tunas bunga, dan mereka berakar pada kekosongan. Orang-orang yang gemetar tidak dapat membuka mata mereka, dan darah serta air mata mengalir. Raja jubah perak mendengus, datang dengan cepat, mundur dengan cepat, dan satu kakinya sedikit gemetar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Semua orang kaget, apakah ini kekuatan evolusi muda di dunia bawah? Bisa jadi dewa. Terlebih lagi, dewa jubah perak berasal dari matahari, jauh lebih kuat dari evolusi di alam semesta ini. Banyak orang seperti patung tanah liat, terutama mereka yang baru saja mengatakan bahwa Chu Feng harus mati, semua malu dan tutup mulut, yang merongrong kesadaran mereka. Dewa muda seperti itu, apakah ini bisa dibandingkan dengan selebritis dalam buku-buku sejarah? Hai! Kekosongan-kekosongan, Chu Feng membunuh langkah ini, bagaimana mungkin ragu, bahkan jika Anda melihat Raja Tuhan juga ingin membunuh. Dia berjalan di kekosongan, dan seluruh tubuh mengguncang energi para biarawan. Cahaya keemasan seperti cahaya pagi, mengalir keluar dari sel-sel tubuhnya, tanpa syarat. Pada saat ini, potensi dimobilisasi. Lagi pula, wajah Dewa Matahari, dan kebangkitannya dalam aturan-aturan yang tidak lengkap, hilangnya alam semesta, defisiensi bawaan, jadi pergilah habis-habisan. Napas Chu Feng terlalu mengerikan, dan dewa-dewa tetangga merasakan ketidaknyamanan depresi. Beberapa orang pucat dan hampir berjongkok di sana. Mereka mundur dengan tegas. Kekosongan itu ada dalam Big Bang, awan energi emas menyapu, dan kekuatan Chu Feng tidak tertandingi. Dia menghancurkan masa lalu, tinjunya jernih, tubuhnya tidak bersalah, dan cahaya jiwa terkondensasi menjadi cahaya berwarna-warni, dan sangat kuat. Kali ini, ia menggunakan hari besar untuk datang ke tinju, milik keterampilan magis matahari. Para dewa bersinar, jenis tinju ini keluar, secara alami menekan semua orang, untuk menyempurnakan kehidupan. Dewa jubah peraklah yang terpengaruh, dan momentum mereka lemah. Hai! Selanjutnya, Chu Feng memukul kepalan tangan dan meninju. Orang-orang melihat bahwa perintah itu terbang dan energi emas mendidih, dan bayang-bayang tidak bisa dilihat. Hanya kepalan kristal yang dihancurkan ke dunia, membunuh segalanya. Keduanya berkelahi sengit. Dalam sesaat, darah para dewa terciprat. Dewa jubah perak dilipat tangan mereka dan tulang-tulangnya retak. Adapun tinju, daging dan darah kabur, dan kristal palankes jelas terlihat. Dia tidak terluka. Namun, Chu Feng mengerutkan kening, menghela nafas, dan karena dia telah naik dengan cepat, dia sekarang adalah Raja Dunia. Dapat dikatakan bahwa dunia selalu sama, dan selalu mendorong lawan. Namun, ketika orang-orang bertemu yang berkelahi dengan para evolusionis pada tingkat yang sama, ia tidak dapat menghancurkannya. Di masa lalu, ia dapat membunuh musuh di seberang perbatasan. Sekarang tidak mungkin lagi. Berkelahi dengan orang-orang di level yang sama, dia sebenarnya hanya memiliki keunggulan, tidak sepenuhnya. Ini membuatnya tidak puas dan membuatnya tidak mau. Jika ini masalahnya, bagaimana ia bisa mengejutkan kejeniusan dari tingkat yang sama begitu ia memasuki yang. Saat itu, alam tidak mampu menyapu lawan. Pada level yang sama, ada musuh di dunia dan mereka diblokir di mana-mana. Bunuh. Chu Feng meraung di sana, bersinar di sekitar, sisi tubuh dari 12 sayap pedang muncul, ketika sayap terguncang, pedang itu menjerit dan dunia terpotong. Raja jubah-jubah perak sangat marah. Dia merasa bahwa pihak lain tampaknya dirangsang, dan kekuatannya melonjak. Dia tiba-tiba meninggalkan tanda pedang lain di tubuhnya, yang membuatnya berdarah, tetapi dia adalah Raja Allah. Hal yang paling dibenci adalah bahwa ia jelas-jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mengapa orang lain begitu marah dan tidak bermoral? Saya benar-benar memiliki alasan ini. Ah! Dewa jubah perak menjerit dan menderita serangan mengerikan. Chu Feng menggunakan teknik 6 kali kecil untuk mengekstraksi partikel ilahi dan bahan leluhur dari luka-lukanya dan dari darah yang terciprat. Hai! Pada saat ini, Chu Feng menggunakan yin dan yang untuk membuat dua lampu hitam dan putih, terjerat bersama, kekuatannya mengerikan, sihir khas yang tiada banding ini. Hai! Para dewa jubah perak tidak bisa melarikan diri, satu lengan terputus dan terbang keluar. Perlu dicatat bahwa yin dan yang adalah dua ki, ini didasarkan pada bahan langka dan berharga di dunia, perlahan-lahan mengolah, ini adalah mahakarya dunia. Di kejauhan, beberapa orang tua dari dunia bawah berseru. Wajah Ying Yanxian berubah sedikit,
dan dia memikirkan perjalanan ke dunia asing. Ini adalah teknik rahasia yang dia ajarkan kepada Chu Feng. Itu adalah bagian yin dan yang dari teknik magis kibao. Jika dikombinasikan dengan cahaya dewa 5 warna, itu akan melintasi dunia dan menyapu musuh. Potensi. Bahkan di dinasti Yang, Seven Treasures semuanya adalah level permata, salah satu level penelitian rahasia tertinggi. Hai. Cahaya jiwa Chu Feng, sekali lagi mengguncang yin dan yang, seperti awal kekacauan, awal langit dan bumi, awal segalanya, yin dan yang di langit dan bumi, aliran udara, menjadi hal yang paling orisinal. Hai. Kali ini, Dewa Jubah Perak bahkan lebih buruk, terputus oleh pinggang, aliran darah sebagai catatan. Dengan lonjakan kekuatan Chu Feng, cahaya yin dan yang ini juga lebih mengerikan. Tiba-tiba, diam, kosong, kehancuran, panah kayu merah yang mengerikan terbang, menembus kekosongan, tidak ada suara, ke angin Chu dekat. Hai. Pada akhirnya, bahunya tertembak, membawa kabut besar berdarah, dan bahkan tulang belikat terbelah, dan tulang-tulangnya tertegun, dan pemandangan itu mengerikan. Raja Dewa lain muncul, diam-diam membunuh angin Chu, dan melukainya. Awalnya, ini adalah panah yang akan membunuh, menunjuk ke kepala Chu Feng, jiwanya akan meledak, dan dia akan menghindarinya di saat-saat terakhir. Kakak, kamu harus hidup dengan baik, di masa depan. Akan menjadi yang terkuat. Rambut perak Luoli kecil khawatir, menangis pelan, jangan sampai dia jatuh ke tempat ini. Hei, Chu Feng mendengus dan menghancurkan kekuatan Tuhan. Apakah benar-benar mudah baginya untuk membunuh? Ini adalah pertama kalinya dia begitu terpukul sejak awal perang. Tulang-tulang itu berderit, dan dia dengan cepat menemukan kembali tubuhnya. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti sama sekali. Dia masih menyerang ke depan, membunuh jubah perak dan mengambil partikel ilahi dan bahan leluhurnya. Hai. Dewa jubah perak itu sangat menyedihkan. Dia ditatap oleh Chu Feng yang tak tertahankan. Setelah serangan sengit, dia melawan dan benar-benar ditekan oleh Chu Feng. Pedang Chu Feng, seperti cahaya jalan, ribuan cara, semua menyembur keluar, hanya akan tersisa setengah dari Raja Jubah-Jubah Perak yang dicekik. Pengoperasian waktu 6 kali kecil, Chu Feng telah luar biasa ditambahkan. Kemudian, dia mengubah arah dan membunuh pemanah itu. Faktanya, pria itu sudah mulai, menembak dengan satu panah dan lainnya, mencoba menyelamatkan gaun peraknya, tetapi tidak ada yang berubah. Chu Feng melintasi tempat ini, menemukan orang itu, terbunuh di depannya, dengan pertempuran berdarah, rahasia ini saat ini adalah dua raja, ia telah dapat menentukan. Setelah beberapa pembunuhan, dia tidak punya reservasi. Pada akhirnya, dia menggunakan pukulan petir untuk menembus dada pria itu. Petir mekar, itu adalah Raja Dewa yang dibunuh olehnya dan darahnya terbang. Untuk mencegah orang ini dari kebangkitan, Chu Feng secara alami menggunakan teknik waktu 6 kali kecil untuk mengekstrak semua asal ilahi, hanya menyisakan satu potong bubuk mayat. Kedua dewa itu jatuh, dan mereka semua dibunuh oleh satu orang, mengejutkan misterinya, dan semua orang kaku di sini. Tuhan tidak akan berdamai, ingin diam-diam meninggalkan bawah tanah, dan beberapa orang diam-diam mempersiapkan, ingin menggunakan harta rahasia yang tidak konvensional seperti larangan dan membunuh angin Chu. Namun, talenta ini bergerak, Chu Feng mengangkat tangannya, Jiang Wang seperti pelangi, dalam dengkuran, ada 6 kepala yang mendarat, semuanya adalah dewa. Untuk sesaat, Chu Feng berdiri di depan tulang-tulang dewa, menginjak darah para dewa, menghancurkan alun-alun, para dewa semua bergerak, banyak orang harus menundukkan kepala mereka. Di kejauhan, Jiang Luo tertegun, dan kinerja pria tua ini berada di luar imajinasinya sebelumnya. Para dewa di yang semuanya terpana. Yuan Sicheng, Yuan, Skala Jin, Si Hong dan yang lainnya juga terpana. Ying Xiao sangat senang. Rambut perak di pinggang sangat cerah. Dia hampir melompat bersemangat, tapi dia menolak. Bagaimanapun, ada banyak jenius tingkat dewa di kejauhan. Namun, dia tidak takut sama sekali, bagaimana dengan banyak jenius di Yang. Mungkin harus menjadi darah dan tulang. Rambut perak Luoli kecil tidak bisa tidak melihat adiknya, Ying Lan, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya saat ini.